Jadi Jelas yang mau salah. diceritakan di Kakak sini ketik apa? pun di Oh, Google. Coba ketik di Google. Manusia ada di saya planet nggak ada Pluto. Pasti perangkat ada. satu lagi, soalnya Ketik saya nggak? lagi jualan. Jadi HP yang satu masih di rumah. Kalau pulang saya nanti saya keluarkan semua. Yang direvisi Enggak, tahun aku meyakinkan 1924, kakak. ada 2018, ada tahun sekian. Itu Kasihan semua kakak kata-katanya loh. berbeda-beda loh. Bukan Jadi bodoh kasihan. dibuat Google. Oh, enggak. Saya enggak bodoh, justru saya Iya. dibodohin dari dulu. Kakak buka Kok di bisa Google. ya? Kok bisa ya begini ya? Manusia Kok hidup di planet bisa Pluto. datang Ada. putusan itu untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi datang si Paulus botak mengatakan dengan matinya si ini di kayu salib hukum Taurat ditiadakan. Masya Allah. Gimana itu? Hasbuna aja nih kakak ini, Bang. Asal bunyi. Enggak hasbun. Kakak itu asal Enggak. bunyi mendengar. Aduh, maunya saya di sini ada satu orang lagi ya membuka di mana ayat-ayat yang mengatakan bahwa si Paulus bilang dengan matinya si ini di kayu salib hukum Taurat dibatalkan. Sementara di Perjanjian Baru dengan kedatangan dan lahirnya si ini untuk menggenapi hukum Taurat. Itu macam mana itu? Mana yang bisa dibenarkan tuh? Kakak maunya yang mana dibenarkan? Kau saya tanya, tapi kan kau masih imani. Saya sudah tidak imani karena saya sudah dibohongi. Kakak aja yang merasa dibohongi, Kak. Memang iya. Kasihan kakak loh. Serius. Enggak. Kok kitab suci ya Kasihan, menceritakan kakak punya- berbau porno ya di Kidung Agung, di Yeskiel. Aduh, Masya Allah, sempat saya bacakan sama anak saya. Dan Aduh. Gini sebelum ke situ kita dan kenyataannya di Indonesia ini kayak mana? Aduh. Ada nggak? Tidak di usah, Indonesia yang tidak usah viral? di Indonesia. Sekarang kita menengok di pendeta Bible, memerkosa. menengok di Bible. Apanya, jemaatnya? Bagaimana Ada nggak? itu semua? Bagaimana Yang itu ada itu semua? Ustadz. Aduh, mengerikan. Yang ada itu Ustadz mencabuli santrinya. Jangan pernah menyalahkan agama. Yang disalahkan itu oknumnya. Oke? Kok oknum? Loh, iya Berarti dia benar. Ustadz. Kau yakin Dia nggak? Ustadz Nggak ada gimana? pendeta-pendeta yang Enggak. cabul. Dia Ustadz belajar nggak? Banyak Aku tanya dulu, yang cabul. tolong dong. Mereka tidak Di mana? membenarkan Mana poligami buktinya? karena apa? Satu, mereka tidak mau bertanggung jawab sama yang kedua. Terus yang berikutnya, mereka tidak mau ribet sama bini yang kedua. Padahal sebenarnya ya, dengan dengan cara yang halal itu mendapatkan rezeki yang baik. Tapi ini enggak. Ada satu kasus saya cerita ya. Ini perempuan Kristen, suaminya Kristen. Si laki-laki ini yang sudah berumah tangga ini, yang punya istri ini, dia menghamili anak gadis orang. Otomatis dituntut. Kawini anak saya, nikahi anak saya. Pergilah ke gereja kan. Udah hamil 5-6 bulan pergilah ke gereja. Baru tolong Pak Pendeta, nikahkan ini soalnya anak saya sudah hamil. Oh nggak bisa, dia sudah punya istri. Jadi bagaimana solusinya? Harus diceraikan istri pertamanya. Pergi lagi ke pendeta yang berikutnya. Bagaimana solusinya? Oh harus diceraikan dulu lagi. Ujung-ujungnya apa? Kalian menentang poligami tetapi mensahkan cerai kawin. Macam mananya itu? Ujungnya kumpul kebo. Nggak kasihan aku. Bang Handi, jelaskan Bang Handi. Dia bilang katanya Bible tidak ada direvisi. Bels, kau dengar baik-baik ya. Kalau katamu nggak ada Bible direvisi, biar kau dengar baik-baik. Direvisi bro. Bible itu Enggak, agamamu apa? Islam bro. Ya udah, kalau Direvisi. bilang direvisi. Di dalam perjanjian Ya udah. baru Allah, kan di dalam Bibelnya Allah, sementara di dalam Yunaninya Theos, Kurios. Aku mau tanya Itu revisi sama namanya Om. coy. Oh, Udah berisi. Noise. Jadi gini Iya, ya. aku lagi di Dengan Yesus jalan, itu makanya sama dari nggak? tadi diam aja bentar ya. Iya diam aja yang ngomong. Baru saja. Bang Andi, Sebentar Isa bro. dengan Yesus itu sama enggak? Yesus sama, kita dengan Yesus sama-sama manusia. Kenapa? Itu aja kan udah enggak jelas kalian.
Kalian Sama kita hanya manusia, begini menyamakan ya. kisah kalian dengan Yesus, sedangkan kalian meminta pengakuan dari kami. Kami udah berapa kali bilang nggak sama. Enggak sama, baik. Terus kenapa di kalender? Tapi kalian selalu Ya dengerin, memaksa gitu loh. ya Harus dengerin sama. dulu. Enggak dipaksa, cuman Terus jangan dihilangkan anak Bunda Maria itu, gitu ya. yang menghilangkan siapa? Anak orang itu. Ada Sekarang nggak tertulis di Quran? Gini aja, kalau kita mau cari pembenarannya, dari awal aja kalian udah beratur loh. Kenapa? Serius. Ditanya aja, tanya Dari apa? manusia pertama aja. Jangan ke manusia pertama dulu, Yesus aja sama Nabi Isa kita Gini, bahas. ada nggak tertulis di Quran orang abang? Habis Adam, ya kan? Nggak usah ke Akhirnya Adam, seorang- katanya mau bahas. Nah, enggak gini, habis Adam, Hawa. Ada Dengerin nggak si ya, Hawa di situ? saya bicara dulu ya, boleh nggak saya bicara, lu dengerin. Nah lu bicara, gue dengerin. Enggak, kok abang jawab dulu. Di Iya, Mak. Quran abang itu ada nggak nama dari istri si Adam? Sebentar ya, ini Enggak kan, mengade-ngade kalian kan? ini saya mau bicara. Ah, cobalah jelaskanlah dulu. Ada nggak itu aja? Kamu bertanya, orang nggak jawab, kamu ponis. Gimana kamu? Kamu sebenarnya ini habis Bukan minum kuponis, kalpanak. ada tuh nggak ditulis di Quran abang itu? Habis minum kalpanak apa kamu ya? Istrinya si sayangnya? Adam itu si Hawa, Siti Hawa. Ada nggak ditulis di Quran abang itu aja? Ya, itu Kita nggak dari ada. awal aja. Ya, Nggak ada kan? Udah muradur sudah. Ya, masih mau ngomong. Udah selesai ngomongnya. Saya Jadi dari mahal. awal udah muradur. Ini mahal loh HP saya. Namanya Kalau istri saya si ngomong, Adam aja kalian nggak tahu, tapi kalian bilang Siti Hawa, tapi nggak ada tertulis di biarin situ. dia ngomong Kalian dulu. yang Biarin dia bilang, sampai kehabisan. iya, Siti Hawa. Sampai di mana sih Gitu ilmunya kalau doang. dia ngomong? Habis nanti bahannya. Udah selesai. Nah, ngomong lah. Udah. Oh, ya, oke. Begini ya, topik kita hari ini tidak membahas Adam dan Hawa. Topik kita tadi saya dengar itu masalah revisi, terus kau pindahin Nabi Isa dan Yesus, pindah lagi ke Hawa. Nanti kamu pindah lagi ke Pak Lamsen dengan Ibu Uti, pindah lagi nanti Rudi Yohanes sama Pak Ujong yang mana raja donasi. Kamu kok pindah-pindah gitu loh. Oli bekas dengan oli biasa. Ya, kampas rennya, cakram Bang dengan Andi lanjut kampas aja gitu. Bang Andi, kata anakku mau ketawa. Lanjut aja Ya, Bang. ini pindah-pindah. Dengerin Abang gantian pergi ke bicara. Amerika, tanya, apakah orang itu kenal Yesus? Pasti dia bilang Yesus. Abang pergi ke luar negeri, nama Yesus itu beda-beda loh. Kenapa beda-beda? Ya memang karena memang itu gelarnya. Oh, nama gelar. Oh, berarti nama Allah bang itu bukan gelar ya? Kalian yang buat, memang itu namanya Allah. Oh, Gitu. nama gelar ya. Belajar di mana? Belajar di mana deh kalau Enggak, nama itu gelar? Aku tanya dulu. Eh, Aku tanya dulu. jangan nanya melulu kau. Berarti nama Allah kalian itu bukan gelar. Memang dia udah abang nobatkan jadi ini Allah. kenapa gitu ya? Kenapa ya botol dipelihara? Nama Allah itu bukan gelar. Orang dia sebut nama dari awal. Terus? Baru gimana sih Oh nih? Kamu berarti Allah itu memperkenalkan sama abangnya. Akulah Allah. ya iyalah, Akulah, emang nama akulah Allah. iya Gitu iyalah, iya. Terus kalau Yesus Kasihan memperkenalkan, banget. kapan Yesus memperkenalkan dirinya? Akulah Yesus Kristus. Ada nggak? Ada. Ya kan aku bilang tadi nama itu gelar. Kau ngerti nggak? Ada atau tidak? Ya akulah Yesus Kau ngerti Kristus. nggak? Ada nggak memperkenalkan? Nama itu gelar. Akulah Yesus Kristus yang kau harus sembah. Karena aku ini adalah anak Bunda Maria yang dilahirkan di kandang domba. Kemudian bayi ini dibungkus kain lampin, ditaruh di palungan. Terus siapakah yang sembah aku waktu aku bayi? Apakah ibuku menyembah aku? Waktu aku disusui sama ibuku? Waktu aku ngompol, adakah yang sembah aku? Sedangkan aku ini belum dibersihkan ngompolku sama ibuku. Apakah sebenarnya aku ini sudah menjadi Tuhan? Waktu aku masih bayi, saya juga bingung sama diriku sendiri. Tetapi alangkah anehnya, orang-orang menuhankan aku, padahal aku ini hanya utusan Tuhan. Inilah orang-orang di dunia ini berusaha mengarang cerita bahwa aku nanti mati disiksa di salib, kemudian aku dijadikan Tuhan. Ini orang-orang ilmunya dari mana semua ini? Kalau tidak ada penyaliban, kalau tidak ada pembunuhan di salib,
Kau itu bro, kau tidak punya Tuhan. Jadi kau harus bunuh dulu anak Bunda Maria, baru kau punya Tuhan. Bayangkan kau ini bodohnya kau itu. Coba kau bayangkan, kau bunuh anak orang, baru kau tuhankan. Kau itu Kasihan kali, Bang. bener-bener kau itu. Kau nggak tahu ceritanya, tapi kau bisa bisa kau kayak mana? Apa? Bisa kau mengartikan pakai otakmu sendiri loh. Siapa yang bunuh anak orang? Siapa yang bunuh anak orang di salib? Siapa yang bunuh anak orang? Kau mengartikannya pakai otakmu sendiri. Kau menyesatkan agamamu juga itu. Siapa yang bunuh anak orang Karena coba di salib? Kau ikut Coba otakmu kalau aja. tidak ada orang, Kau nggak ikuti kau cerita tidak orang. bunuh anak orang di salib, pasti kau nggak punya Tuhan karena kau bunuh anak orang. Coba. Kalaupun ku jelaskan, yang ada kau itu. Kamu nggak bisa ngerti. jelaskan karena kau nggak otakmu punya masih Bible. dibawa- Kamu dibawa kan nggak, IQ loh. kamu nggak punya Bible. Bible kau mana kau? Tidak, kau punya Bible, saya punya Bible di sini. Nah, makanya kau jangan bunuh anak Ini orang, memang baru kau punya Tuhan. Kau bilang tadi, katanya Nabi Isa sama Yesus berbeda. Tapi kenapa kemarin kau memperingati hari Masuk lagi kenaikan ngomongin Isa juga. Almasih? Padahal di gereja-gerejamu itu banyak nama. Gereja Isa Almasih, gereja Isa Almasih. Padahal kau bilang Isa Almasih sama Yesus berbeda. Tapi kenapa masih ada gereja Isa Siapa yang bilang Almasih? berbeda? Siapa yang bilang berbeda? Oh, berarti Kau sama. aja yang membuat pakai otakmu sendiri. Berarti gereja berarti Nabi Yesus itu sama dengan Isa, sama. Isa yang mana? Isa Islam atau Isa yang mana? Kalau Isa yang di Quranmu ya beda lah. Ya, goblok. memang selain Kau di mau Isa Al-Qur'an, yang mana? selain di Makanya Al-Qur'an, bertanya. selain di Al-Qur'an masih ada Jangan kau Nabi. sama-samakan Isamu. Kalau Isamu ya beda, jauh, Ya, jauh. beda. Tapi kenapa ada gereja Isa Almasih? Dengar Kenapa- dulu biar ku kasih tahu Kenapa samamu. Kau itu ada? kayaknya Kenapa goblok kali ya. Kau ada kayak gereja apa ya? Isa Almasih? Kenapa ada gereja Isa Almasih? Udah aku bilang, kau pergi ke Amerika. Kenapa Yesus itu ada bukan Yesus. gereja Isa Almasih? Ada Handi selebet. Kenapa- Jangan kabur ya Handi. Turunin bangke curut ini. Tunggu Bang Andi, tunggu Bang Andi. Langsung teriak. Tunggu, Makanya Bang. jangan pecundang kau main di kandang Tunggu. doang. Lihat, Ini Andi. orang ini teriak kau. Tunggu Bang, sebentar. Haleluya. Ya, aku nantang kau hatuha. Terserah kau mau bawa berapa orang sekampung mau juga boleh. Ngapain, Mau bawa ngapain? preman kau juga boleh. Ngapain? Kau kan di Mau Medan. berduel? Kau jumpa. Mau berduel maksudmu? Enggak, terserah kau. Jadi Duel, mau berduel. Aku mau jumpa kau. Mau duel. Hatuha. Iya, Kita duel. diskusi, kita Maksudmu debat. Kau iya, tentukan sebentar terserah dulu. kau. Mau duel Sebentar kau, dulu. mau debat, mau diskusi kau, ayo. Oh, Terserah maksudmu kau. mau ngajak seperti kau Terserah seperti kau binatang mau gitu, ngapain. seruduk-seruduk Iya. gitu. Kau mau Iya, duel, ayo. benar. Kalau Hey, kau binatang. mau, kalau Kau kau lepas mau atribut dengar kau agamamu, dulu. main kita yuk. Maka Kau makan lepas babi. atribut Diam kau agamamu, dulu, diam kau anjing dulu, makan babi babi. bangsat. Kau lepas atribut kau agamamu, orang main Medan. kita yuk. Ayo, mana kau mau jumpa? Kau lepas Mana atribut kau mau Makanya jumpa? turun. main kita. Di rumah Hah? kau, Wih, di turun, gereja anjing. kau, di mana? Anjing, monyet, monyet. Di mana kau? Eh, monyet, Di mana? bermujat, Ayo. bersat. Ayo, di mana? anjing, Di mana? selebes, monyet, Kau, keluar. Di mana kau? Di mana? Di mana? Orang kayak sebentar, udah ini siapa sih berisik udah diam. Berisik, woi. Berisik udah. Makanya kau, SD. Haleluya? Di mana Udah kau? stop. Enggak, dia tadi Bang, dia menghina Abang. Ya, aku akui Abang adalah guruku ya Bang ya. Dia sudah menghina Abang. Katanya berani di kandang. Aku tantang dia Bang. Mau di mana dia bawa? Dia mau. Di kantor polisi ayo, di rumahnya ayo, di gerejanya ayo. Silahkan ayo. Aku mau sama dia. Dari dulu Bang, ku cari-cari dia nggak berani Bang. Katanya dia ngaku orang Medan. Ayo di mana? Ayo. Aku sendiri aja. Iya, Wallahi kau aku hebat, sendiri Bal. datang. Kau hebat. Kau diam dulu kau diam dulu Bel. Diam kau Bel. Kau lagi, kau mau di mana kau jumpa? Di mana kau? Ya sabar. Iya, kau hebat loh. Sabar. Apalagi kau yang pegang bumi. Kok Erik tiba-tiba naik, kok tiba-tiba emosi? Kenapa sih, Rik? Enggak. Gak ada obat lagi kau. Udah Cinta diam sholat. dulu berisik. Sebentar ya, saya Masih ngomong dulu ya. Aduh. Lanjut Bang. Bel, ini bukan urusan lu diam dulu. Ini si Haleluya ini tidak pernah bersahabat kalau diskusi. Aduh berisik Aduh. Gema Islam. Ya. Ini orang ini selalu berbicara menghujat sepanjang hari. Sudah bertahun-tahun dia, Bro. Kamu harus tahu dia. Ini tidak pernah bersahabat. Mari kita diskusi baik-baik. Enggak, menyerang terus.
gitu lah ya. Dan tidak laku dia, gitu ya. Sesama Kristen aja dihajar sama dia. Jadi dia itu di mana masuk satu tempat dia selalu cari musuh, gitu loh. Nah, kalau saya mengatakan gini, kalau dia memang punya tenaga, punya kemampuan, apapun itu, saya udah kasih alamat, saya di Jakarta, Jalan Percetakan Negara nomor 2, gitu ya. Nomor HP saya ada di channel saya, gampang dihubungi. Dia kalau ketemu saya ongkosin dia pesawat PP, saya berikan dia tempat tidur di hotel, gitu loh. Apalagi, tapi jangan salahkan. Gitu. Nah, kenapa? Ya, kau diam dulu. Tapi jangan salahkan saya. Kalau pulang tinggal giginya 2 di depan, yang kiri kanan habis. Serius. Tanda tangan dulu, gitu loh ya. Ini jadi makanya kalau bicara itu nggak usah banyak bicara, gitu loh. Ini saya Andi Selebes, saya orang Bugis, saya ada di Jakarta, ya. Siapa yang mau Bugis semua? Sebentar dulu, saya nggak ngomong sama lo. Nah, saya orang Bugis, saya di Jakarta. Alamat lengkap, coba haleluya. Sebutkan alamat lengkapmu di bawah, lu tulis di situ. Berani nggak dia? Kagak berani, nggak berani dia. Cuma beraninya di dunia maya. Makanya teman-teman, orang kayak gini nggak usah dinaikkan di Komal Muslim. Lebih baik buanglah sampah pada tempatnya, bikin naik darah aja, gitu loh. Jadi saya himbau kepada komal-komal kayak Kiamat, nggak usah ditemani lah. Haleluya kayak begini, ganti-ganti nama dan semuanya, nggak usah lah, nggak ada gunanya, gitu loh. Kami mayoritas loh, kita nggak butuh orang kayak begitu. Iya, nggak butuh, gitu loh. Ya, makanya tuh saya nggak mau bikin komal, malas ngurusin kayak ginian. Nggak ada gunanya. Ya sorry Pak Erik, nggak usah emosi lah, orang-orang kayak gitu. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Aku udah lama sama dia bang, pengen kali aku bang, serius. Aku tantang dari mana, di rumahnya ayo, di gereja ayo, di kantor polisi ayo, silahkan ayo. Dia mau di mana, mau di lapangan juga boleh. Tenang kau Bels, bukan ngomong sama kau aku benam kau nanti. Masalahnya tadi kami ngomong membahas tentang Isa yang mana loh, datang kalian. Ini bukan masalah aku bilang. Nantang orang. Siapa yang nantang kau? Enggak, kau jelaskan aja Tuhanmu, udah selesai. Enggak, kalian kalau mau berkelahi lewat DM, jangan lewat sini. Kami lagi membahas enak-enaknya, datang kalian kayak cacing kepanasan, masuk tantang sana, tantang sini, tantang sana. Lewat DM kalian, bila perlu kalian video call lewat WA. itu baru jantan. Enggak berani dia. Enggak berani. Rumahku di Simalingkar A. Rumahku di Simalingkar A. Kan gitu aja. Rumahku di Simalingkar Jalan Bawang nomor 12. Dulu Bel. Aku nomor HP saya jelas. Ya. Kalau kamu ingin mempertemukan saya dengan dia, nomor HP aku akan di channel aku. Di sini nggak boleh nyebut. Ada yang tahu nomor aku, ketik di bawah. Nah, lu tulis itu, lu telepon gua, lu telepon juga dia, kita bertiga. Lu jadi wasit, biar gue bisa sampai pagi sama dia. Lu jadi wasit. Masalahnya bos. Nah, ntar dulu dengerin dulu. Itu nggak akan terjadi. Ngapain kau keluar di sini? Nggak akan terjadi. Berarti nggak berani dong. Sama aja kau. Gimana ya? Kau ngomongkan kayak gitu, kayak ngomong yang nggak masuk akal kayak gitu loh. Enggak, ini kita tantang. Saya bisa jadikan. Dia nggak akan datang. Berarti basi dong. Sorry. Berarti orang itu kayak mana? Ini sosmed loh. Berarti dia nggak bisa apa-apa dong, cuman begitu doang. Bukan nggak bisa apa-apa. Kenapa? Misalnya aku nyuruh kau jumpai aku di sini gini. Emang nggak rugi kau menjumpai orang? Enggak rugi saya. Enggak rugi. Enggak ada. Coba kau undang saya. Kecuali kau jumpai dikasih 50 juta, iya dijumpai. Enggak ada ruginya, Bro. Ini membela. Ini dia penghujat, Bro. Dia penghujat itu. Halal itu kita belajarkan kopi. Halal dia kita kasih kopi pahit. Habis kopi pahit baru sekalian gelasnya gitu, Bro. Halal dia minum gelas. Membunuh, enggak ada yang halal, Bro. Enggak, kalau minum gelas enggak mati dia, Bro. Enggak. Kalau minum kopi 2 sama gelasnya enggak mati dia. Cuma aja dilarang membunuh, enggak ada preman-premannya di zaman ini. Janganlah di sosmed ini kita maunya diskusi aja, nggak usah
Kau di mana? Ya masalahnya, Kita di mana? masalahnya dia nggak Tahu bisa nggak? diajak Itu kayak anak diskusi. kecil gitu loh. Padahal udah Bels, tua-tua. Bels, dengar dulu Bels. Masalahnya dia nggak bisa diajak diskusi. Dia orangnya sudah, kami sudah paham dengan dia. Sudah tahu kami dia itu bagaimana, Bels. Makanya dia selalu menyerang kami, menghina, menghujat, terus dia keluar-keluar. Ayo udah. Kalau sama kau, kalau untuk sama kau sementara nih beda dengan dia, nggak kami samakan antara kau dan dia, gitu. Oke, orangnya sudah kabur, terbirit-birit, pecundang. Lanjut diskusinya. Jalan Bawang, Simalingkar A nomor 12, datangin kalau mau. Catat, Nggak akan Jalan Bawang dijelaskan, nomor 12. Kayak mana ya? Enggak gini aja bro ya. Kalian Jangan nggak percaya. dengerin. Nggak, kalian ngomong sama orang gila, nggak akan Ya. ditemui. Kayak Ya gitu loh udah. Oke, kasarnya. mantap, Oke. mantap, ya mantap. Kalian mantap. pun Orang kalau gila, misalnya gila. aku suruh datang, nggak akan kalian temui. Karena ini sosmed, rugi semua. Yang kalau kita jumpai dia, yang ada rugi. nggak ada ruginya kalau Ongkos. saya untung Pertama. saya nggak ada. Duit saya banyak, nggak rugi. Iya, kalau bisa kau bacot. Kalau nggak bisa kau bacot, dia Bisa. jurusan mana? Bisa kalau ketemu sama saya bisa. Kenapa nggak bisa? Ini sosmed, bro. Nggak usah lah Sosmed. kita nantang. Ya di sosmed gitu. dengerin di sosmed nggak bisa, tapi kalau ketemu bisa. Setuju kalau di Ya sosmed udah, kau nggak bisa. jumpai. Nggak Pergi bisa ke kantor polisi, dijumpai. pasti dapat titiknya. Kau nggak pergi bisa. ke kantor polisi sana. Nggak bisa, nggak Dapat bisa. titiknya. Kok kamu tuh diam Lu tahu nomornya nggak bro? Kau pengen Bentar. dijumpai gitu. Jangan. Bro, lu tahu nggak nomornya dia itu? Haleluya. Lu tahu nomornya? Lah kalau aku kan nggak kenal juga. Ya udah kalau nggak kenal Masa ngapain kita kamu tadi- ngomong? Ternyata Lah, kamu kita nggak tadi kenal. ngobrol. Ya Nggak tahu udah. orang ini ngerecoh. Siapa yang mulai coba? Siapa yang mulai ngerecoh coba tadi? Siapa? Yang nggak tahu aku, yang orang juga masuk langsung tantang-tantangan orang Nggak, kayak ya. anak kecil. Iya, terus yang baru masuk tadi itu yang nantang langsung siapa? Yang nggak Ya. tahu bro, orang juga suara sumbang berapa orang itu barusan tadi di suara. barusan di depan matamu dia yang mulai naik duluan menantang saya kok. Gimana sih? Kamu kok pura-pura lupa yang baru terjadi? Baru terjadi beberapa menit yang lalu kamu Bang langsung Budi. pura-pura nggak tahu. Handsetnya Bang Bud, handsetnya bermasalah Bang Bud. Oh iya. Gitu ya, Bles. Kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Kamu Kembali tadi- ke topik. Iya. Jelas orang. Gereja Isa Al-Masih itu siapa di gereja Isa Al-Masih? Iya itu gelar bang. Kok gel? Makanya aku bilang tadi. Isa Al-Masih yang itu mana yang abang maksud? Kayak Iya, gitu yang- loh. Isa yang di- abang di Quran Iya. Kak, berbeda. Oke, yang Isa Al-Masih yang di gereja itu Isa siapa? Yang di gereja ya Isa kami, Isa Yesus. Jadi Isa sama Yesus sama. Pusing, Isa guling-guling. yang mana? Iya, Isa yang di yang gereja, mana? yang di gereja itu, abang, yang di gereja itu lo tertulis Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih itu? Pergi abang ke Amerika sana. Yesus Sa- itu bukan Yesus. Kenapa ke Amerika? Gereja Isa Enggak, Al-Masih biar abang itu. tahu kalau nama Yesus itu Hmm. berbeda-beda di setiap negara. Jadi kita harus tanya dulu. Dia ngomong Isa yang mana? Kalau Isa yang di Quran, Isanya Islam, ya beda lah. Memang ada Isa di Bible, ada Isa Mulai di dari Bible. kelahirannya sampai kematiannya pun beda cerita. Bro, ada Isa. Berarti Bro, beda. dengerin. Emang ada Isa di Bible? Ada. Di Bible mau ada Isa namanya. Ini Ada. Indonesia, jadi bahasa Indonesia dia Yesus. Terus Isa itu siapa? Lah, Isa yang mana? Makanya aku tanya. Isa yang ada di gereja. Yang- Isa yang ada di gereja. Yang dipakai Ya, di itu gereja. Yesus. Kalau yang Oh, ada jadi di gereja Isa oh, Isanya Kristen ya Yesus. Oh, Isa adalah Yesus juga. Mesias juga dia. Jadi Isa dan Yesus sama. Isa dan Mesias pun sama. Oh, Isa dan sama. Mesias dan Yesus. Nah. Yesus dan Yesus sama. Oh, jadi Yesus Isa dan yang Pendeta ada sama. Ini, ya. Isa yang ada di gereja sama dengan Yesus. Tapi gini, Nabi Bang, Isa, jangan dengerin abang dulu, samakan gantian Isanya dulu. abang dengan Yesusnya kami. Iya, dengerin Nanti dulu. nggak ketemu dia. Iya, dengerin dulu. Jadi Isa Al-Masih yang ada di gereja sama Yesus Kristus sama. Tapi Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam di Al-Qur'an beda. Hebat kan? Hebat Ya, beda, bro lu. Bang. Iya, hebat lu. Bukan hebat, kita Hebat. baca aja dari Hebat. lahirnya sampai wafatnya. Mm-mm. Beda ceritanya.
Jadi gimana mau iya, kita sebentar. Isa Al-Masih itu lahir di mana, Bro? Isa Al-Masih lahir di mana? Coba. Nggak tahu, nggak sekolah nih. Isa Al-Masih lahir di mana? Bapak, lucu loh. Abang nanya kayak gitu, seakan-akan berapa kali ku tonton blokir permanen ini. Jangan bawa-bawa itu. Berkali-kali nanya itu. Enggak pernah, Dan baru abang nggak berhenti nanya itu sama baru setiap hari siapa ini pun saya datang. pengen baru hari ini. Atau gini nih, saya permudah. Isa Al-Masih itu nama ibunya siapa? Nama ibunya siapa? Lucu Isa nggak? Isa Lucu nggak Al-Masih itu ibunya namanya siapa? Ini nggak pintar-pintar aku kalau di sini. Kayaknya dia nanya yang Kayaknya udah mulai dijawab, kayaknya gitu. udah mulai kencing celana kau, Bro, ini. Isa Al-Masih bukan itu kencing di celana. Ini udah berkali-kali abang Iya. tanyakan sama orang. Aku juga ikuti nggak room pernah ini. saya nanya orang Jadi, ini, baru kayak- ini saya tanya. Isa Al-Masih itu nama Kalau ada ibunya siapa, videonya, Bro? aku video aku tunjukkan samamu. Iya, nama ibunya siapa, lu tinggal sebut. Nama ibunya siapa satu. Nggak perlu aku bilang bang. Saya kasih Kau udah pilihan. tahu. Cuman Saya kau kasih pura-pura pilihan. Nanya kayak gitu kan. Saya kasih pilihan. Kita diskusi Hei. yang dewasa-dewasa aja lah. Saya kasih pilihan ya. Nggak perlu kita tanya namanya siapa. Nama ibunya Banyak, Isa dua tambah dua Al-Masih sama di dengan berapa. Itu Bible nggak perlu, adalah langsung gitu. satu, Itu poin aja. Uti Kayak gitu, Watimena. nggak usah kita tanya 2 tambah 2 sama dengan berapa. dua, Mikana, tiga, Bunda Maria, tiga, Bunda Yosef. Saya ulang ya. Nama ibunya Isa Al-Masih yang ada di Bible. Menurut kamu di Bible nih, pertama A. Uti Watimena, B. Mikana, C. Lina Wijaya, D. Bunda Maria, C. Bunda Yosef. Pilih salah satunya. Ada E-nya lagi. Nora Bang, bukan C lagi, Bang. Itu adikku. Lagi ya? Iya, iya, iya. Iya, Nora Fatmawati. Sebutkan dulu namanya ya. Nama ibunya Saya Isa nggak Al-Masih di melahirkan anak Bible. Tuhan. Saya nggak melahirkan anak Tuhan. Enggak, dia kan buat pertanyaan. Jadi harus Iya. ada E-nya. Setiap pertanyaan sampai E dia, bukan Ya sampai D. saya tambahin E jendela. Nora Fatmawati, harus Iya, Nora Fatmawati. iya. Ya Biar udah dijawab. Nora Fatmawati. Enggak, Oke, nggak apa-apa. Ya saya ulang ya. Siapa nama ibunya Isa Al-Masih yang ada di Bible? A. Uti Watimena, B. Mikana, C. Lina Wijaya, D. Bunda Maria, E. Nora Fatmawati. Silakan siapa? Pilih. Aku pilih E, Nora Fatmawati. Wih, berarti Nggak ada pilihan itu, Bang. Ngadi-ngadi kok, Bang. berarti Nora Fatmawati adalah ibunya Tuhanmu. Udah bang, kita tunggu poin aja. Nggak usah kita sekarang tanya ibunya. sekarang saya Kalau kita tanya, udah tahu, lu diam langsung dulu. aja intinya. Lu diam dulu. Apakah Ibu Nora? Lu saya mau tanya Ibu Nora. Apakah Ibu Nora pernah melahirkan Tuhan? Jawab, Bu. Ih, Bu. putar otakku Oh, memang. enggak pernah ya. Berarti salah dong dia. Katanya ibu Enggak. katanya ibu yang melahirkan Tuhannya si Blaise. Aku kok Bu. Ngadi-ngadi. Ini pun nggak ngaku-ngaku dia. Tadi barusan Anda ngomong loh bahwa Nora Fatmawati itu melahirkan Tuhanmu loh. Iya. Iya. Makanya Ibu Nora ini harus ngaku. Sekarang Ibu melahirkan dia? sekarang saya persilakan kau menyembah Ibu Tuhan. Silakan sembah dia. Ya udah ku sembah dari tadi pun aku menyembah Ibu Nora Fatmawati. Mulai lihat permennya itu. Ternyata dari tadi saya Nanti kukutuk kau di tiang salib kau baru tahu kau. Ternyata dari tadi saya ngomong Jangan sama orang gak dulu. waras ya. Aduh, ternyata dari tadi saya ngomong sama orang gak waras. Ibu udah ku sembah, Ibu mau bunuh aku lagi. Lucu Ibu ini. Ibu mau diagunkan nggak? Lu sebenarnya lu ya nasi bro, lu gak punya apa-apa tapi diskusi, mending kamu turun, memalukan lo bro kau itu. Masalahnya pertanyaanmu itu bro, nggak jelas kayak gitu loh. Pertanyaanmu itu kayak pertanyaan untuk anak umur 5 tahun kayak gitu loh. Siapa Begitu. ibunya? Di mana dia lahir? Isa Itu nggak perlu Al-Masih. dipertanyakan. Langsung tuduh poin aja. Oke, satu the point ya, satu the point ya. Gini nih, lu dengerin gue nih. Saya mau jadi pendekar hari ini gitu ya. Di dalam Bible itu tidak ada nama Isa Al-Masih. Yang ada adalah Yesua Al-Masih atau Yesu, itu bahasa Aram. Bahasa sesuai dengan tempat kelahirannya anaknya Bunda Maria. Maria gitu ya. Jadi Yesus Kristus itu Yunani. Tuh. Jadi kalau kamu menyamakan ada Isa Al-Masih di Bible, itu namanya kamu mengarang. Ibarat kata kamu habis minum kalpanak,
Langsung orang nanya, kamu asal jawab. Ya itu. Jadi apa maksud gereja itu ada namanya Isa Al-Masih? Untuk nipu-nipu. Ya, apa maksud kenaikan Isa Al-Masih? Nipu-nipu. Judulnya kenaikan Isa Al-Masih, judulnya gereja Isa Al-Masih, di dalamnya Yesus Kristus. Itu namanya 378. Nipu orang supaya terperangkap masuk murtad gitu. Jadi saya ajari kau, tidak ada namanya Isa Al-Masih di Bible. Tapi dipakai untuk nipu. Kalau kira-kira saya salah, kalau kamu punya ilmu, dibantai ini urusan. Bisa nggak kamu bantah urusan saya barusan nih? Kamu punya ilmu nggak? Atau saya tinggiin lagi? Saya tinggiin lagi ya. Saya tinggiin lagi. Di dalam Biblemu itu, Nabi atau Yeshua Al-Masih, Rasul Tuhan ini diutus ke muka bumi khusus kepada domba yang hilang di Israel. Tidak diperintahkan dia pergi ke seluruh dunia. Gitu ya. Jadi ajaran Yeshua Al-Masih itu hanya untuk Bani Israel. Sema Israel Adonai Elohino Adonai Ehad. Coba kau setinggi ini, coba kau ulangi tadi, ulangan 64 baru saja yang saya sebut. Kalau kau nggak kencing nana sebut, pasti kau kencing nana, nggak bisa hafal itu, sulit kau. Karena ilmumu di bawah standar, di bawah garis kemiskinan ilmumu. Saya ulang kembali. Ya, kau kaya. Iya. Kau kaya, Nggak, Bang. bukan masalah Sumpah. harta, ilmumu itu di bawah garis Kau kaya kemiskinan. ilmu. Benar. Muslim pinter daripada lu coba. Pintar, Coba, Muslim pintar. Aku akui. ya, Pintar, coba kok. ulangi kata-kata saya. Sema Israel. Coba ulangi kata-kata saya. Adonai Elohino Adonai Ehad. Coba ulangi kata-kata saya. Bisa nggak lo? Nggak, Itu aku bahasa mau nanya Yesus. ini dulu. Ulangi Yang mana, dulu yang ini mana, enggak yang mana? ya. Sema. Aku bilang, Gimana? kau pergi ke apa sana, ke Papua sana. Ah, Kau tanya bahasa Papua Yesus apa? Pasti beda. Apa bahasa Papua Yesus? Apa? Ya kau tanya lah orang itu. Kau yang nanya lah, masa kau suruh saya? Kayak kami, bahasa Cascus Bataknya Yesus namanya, itu Cascus. ibadah. Siapa di Batak? Siapa namanya, Bro? Di Batak, kalau bahasa Bataknya. Debata. Kayak mana itu? Debata itu siapa? Iya, terus kayak mana itu? Enggak, Debata itu siapa? Batu Bang, batu Allah. bata. Itu Allah. Ntar dulu, biarin dulu, stop Batu dulu, lagi stop dulu. katanya. Debata itu siapa? Bro, Makanya aku bilang. Weh, jawab Biar- dulu. Biar tahu. Biar tahu. Debata itu siapa? Jadi Yesus. kau nggak konek-konek masalahnya. Kau hanya merasa lebih pintar. Bro, Merasa lebih Debata kaya ilmu. itu siapa? Hebat kau sudah. Debata itu siapa? Yesus atau Bapak Yesus? Debata itu siapa? Yesus atau bapaknya Yesus? Debata itu siapa? Enggak, kau udah orang hebat. Orang pintar kau, serius. Iya, Aku benar, kerja emang. dulu lah. Nggak ada duit dari sini. Debata itu Tadi aku mau nanya-nanya siapa? yang lain, tapi- Weh, debata Ya, itu menurutmu siapa? Dari tadi ku tanya yang kau Debat, makan aja oke. kau nggak ngerti. Saya jawab ya. Karena kamu nggak punya ilmu. Debata Nah, aku itu. kerja dulu. Aku mau mentekling kapal dulu daripada ngurusin Debata kau. itu bukan Yesus tapi bapaknya Yesus. Itu loh. Dengerin baik-baik, kau harus belajar. Dengar. Debata itu bapak. Lebih bagus aku mentekling kapal ada duitnya daripada mendengar kau yang nggak jelas ini. Nggak ada duitnya. Oh, kamu mau makan Tekling kapal? Mau makan kapal? Safety-nya ada duitnya ya kan daripada kau yang ku dengar Kuat nggak kali ada kau. pengalaman, nggak ada duit. Yang ada kau kayak merasa pintar. Nah, Dibawa ke kapal kau nangis kau nanti. hebat kali kau mau makan kapal, Bro. Kalau orang-orang kayak kau dibawa ke kapal, ku jamin kencing di celana kau. Kalau Orang gitu. saya ini pernah sekolah. Orang saya pernah sekolah kapten kapal, Bro. Gimana kau? Iya, sekolahmu kan Bels. sekolah Gimana, bro? sampai di Bels. apa aja di pintu pagar aja. Kau itu ABK saya. Kau itu ABK saya. Saya ini chip. Iya. Saya ini chip Kau ini officer. Bertutur kapten. sedikit. Saya ini Kau Cik, bertutur sedikit. Ngomong tuh sopan sedikit, woi. Kau tahu beda umur kau dengan dia. Ya kalau orang kayak gini, kayak mana mau dibilang Gak bisa. dia sebagai Gak bisa. orang paling tua? Kita harus introspeksi diri.
koreksi diri. Memang betul yang dibilang abang itu. Saya bukan membela karena apa. Yang dibilang abang itu betul, tapi kau nggak terima. Kau kan orang yang sudah lebih tua dari kau loh. Malu dong. Nggak usah. Ada etika lah Kak sedikit Nora ya. ini ya. Coba lihat rumah kakak itu dulu. Pakai papan-papan kayak gitu. Apa enggak pusing kakak? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa Enggak. emang? Kenapa pusing? Ini kan tempat jualanku. Kenapa pusing aku? Ini kan kantin sekolah, orang sekolah kok yang dirikan. Kenapa mau pusing aku? Aku Coba kan lihat nggak ini. minta Ini sama masih kau. di umur 23 tahun udah punya rumah kayak gini. Pusing nggak kalian? Wow, pamer harta sekarang. Masya Allah. Enggak. Sekejap Biar saja kalian Allah akan sadar. mengambil itu. Nah, Kalau hidup itu nah. nggak boleh terlalu rasis Nggak boleh apa? kita. Siapa yang Rasis. rasis? Ini temanku banyak orang Bugis. Di Kalimantan ini banyak orang Manado. Terus ngapain sih kamu diskusi lintas agama ini? Lu mengerti Bible nggak, bro? Gak usah Nggak kemana-mana. boleh kita terlalu rasis, bro. Lu paham Bible nggak sih? Lu ngerti Bible tidak? Ya aku paham Bible. Paham Bible. Coba bacakan Yohanes 17:3. Kalau paham Bible, bacain. Yohanes berapa? Yohanes 17:3. Cobalah buka. Nggak bisa. Kalau aku membuka nanti yang ada nggak bisa ngomong. Buka keluar dari TikTok. Kira-kira Nggak bisa ngomong kalau gini buka aja. Bible. Yohanes 17:3 itu kamu pernah baca atau belum? Yohanes 17:3. yang bunyinya karena begitu besar kasih Allah kah? Lah, ketawa. Bukan, salah. Aku bilang di kapal kau nangis kau pasti. Kok nangis sih? Kok begitu sih? Yohanes 17:3 masa bunyinya begitu? Ya kau kalau tahu ya ngomong lah. Berarti kamu nggak tahu. Emang kau hafal semua di situ. Berarti nggak Harus tahu. kau hafal kayak gitu. Coba kau tanya bagian kapal biar ku kasih tahu. Berarti kamu nggak tahu itu. Kau lucu. Kau tanya lagi Yohanes. Katanya nggak punya Bible. Ngerti Bible nggak sih? Karena begitu Lah, besar, ngerti. dengerin. Karena Mungkin kau ambil Alkitab. Hanya bahas kau. karena begitu besar kasih Allah itu adanya di Yohanes 3 nomor 16. Nah, kalau Yohanes 17:3 bukan yang itu. Nah, gitu. Kamu tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, saya yang kasih tahu. Sopan lagi gue ini. Mau nggak saya kasih tahu? Kasih tahu lah. Nah, saya kasih tahu. Kasih tahu lah Pak, guru. Manggil guru lah aku sama. Kasih Iya, tahu lah guru. Memang harus kau cuci. Pendeta. Memang kau harus cuci Kau kakiku. pendeta sekarang ini. Memang kau harus cuci Kasih tahu kakiku. Hasil cuciannya kau minum supaya kau pinter. Iya, Ya, sini ah. aku minum Pak Pendeta. Iya, nantilah kalau ketemu. Ya, Yohanes 17:3 itu. Gimana? Kenapa? Di mana tadi kau bilang di Jawa? Biar soalnya mau ke sana kami nanti nih. Di Jakarta Pusat. Biar Kalau kau lihat dulu. kalau kau anak kapal, ya lagi berlabuh di Tanjung Priuk, lu tinggal telepon saya jemput. Oke? Tanjung Priuk ya. Jauh bro. Katanya mau berlabuh di Jakarta. Ya di mana pelabuhannya Jakarta? Pelabuhan di Jakarta namanya Ya, apa? Di Tanjung Priuk juga kami. Kamu kan anak kapal. Pelabuhan di Surabaya namanya apa? Kalau kau anak pelabuhan Di mana? Surabaya. Coba aku cek dulu. Baru cek. Di Surabaya ya. Iya, Surabaya. Dicek dulu. Ya aku kapal navigasi, Cok, bukan kapal penumpang. Ya minimal Ngerti masa nggak kau kapal navigasi? paham lah Kau minimal kira kau aku kapal feri gitu, kapal penumpang? masa pelabuhan internasional kau nggak tahu Surabaya. Aku Kalau Jakarta kapal navigator. Kalau Jakarta gue kasih tahu lah Tanjung Priuk. Kalau Surabaya Tanjung apa? Semarang Tanjung Ya, aku apa? cek dulu lah. Cek dulu lah. Kasih tahu lah kalau tahu. Ngapain ku cek juga ya? Tanjung Perak kalau Gini bro. Surabaya Kita Tanjung harus- Perak. Gini, aku hanya ini ya, aku mau pergi juga ya. Ini ku bilang. Teman pun di sini banyak Muslim. Ya Tapi udah nggak boleh kita bahas-bahas. Nggak boleh Barang bahas kita apa. boleh bahas agama orang. Tapi nggak boleh kita mengkonsepkan pakai diri kita sendiri. Sekarang Supaya kalau Kita udah harus lah menghargai orang itu gitu loh. siapa yang Kayak tidak aku lah, menghargai? bahas misalnya agamamu. Tapi aku mengkonsepkan pakai diriku sendiri. Sakit hati nggak kau gitu?
Emang kamu bisa membaca Al-Quran? Kalau mau membahas? Kubahas bukan kubaca, kubahas lo. Bagaimana Misalnya, membahas kalau kau nggak bisa membaca? Aduh, Nah, agak. ini kalau kepintaran di atas rata-rata memang beda ya. Beda kali sumpah. Kamu mau membahas bagaimana orang membuat pesawat terbang, tapi kamu nggak bisa membaca Inggrisnya. Gimana kamu mau menjelaskannya? Yalah, kau hebat kalinya. Kamu mau membahas Al-Quran, nggak bisa baca. Gimana mau membacanya? Bagaimana? Bang Handi kena peringatan. Aku itu HP ku dari tadi di dalam tas, jadi aku nggak lihat ya siapa yang naik ya. Ini sekarang aku naikin. Itu diskusi santai aja ya. Meledak kamu gak usah minta naik lagi ya. Kamu cuman bikin ribut aja meledak. Ya. Kamu tuh menghujat. Bang Handi kena benet ya, kena peringatan dia. Diskusi seperti biasa aja ya teman-teman. Aku lagi di pasar. Ya, bentar sayang. Bentar. Dulu aku bilang samamu, Kak Nora. Kakak Bang fokus Andi kerja nanti aja. mungkin ganti akun itu. Kosongkan aja satu, Bunda. Berisik dia teman-teman ya. Berisik dia. Ini lagi ada rotan yang nggak benar. So tahu tapi nggak tahu. Nggak bisa apa-apa tapi kalau ngomong muter sana muter sini. Apa kau bilang? Nah, tuh udah ganti. Tuh udah datang tuh Bang Andi. Kau lawan aja Bang Andi. Jangan aku. Masa kau berani sama cewek? Enggak, aku ngasih motivasi sama kakak. Nah, motivasi Kasihan kakak. kau sendiri yang masih Kakak dalam bahas agama. kamu masih di bawah garis kemiskinan ilmu kok kasih motivasi orang. Iya, kau kayak ilmu, ini nggak berangkat aku ini ya. Ayolah kita bahas. Masa Memang lapet orang nama kau anak pelaut, nama pelabuhan di Surabaya kau nggak tahu? Gimana ceritanya itu? Anak pelaut. Lapet enak tuh, lapet enak itu. Anak pelaut kok nama pelabuhan nggak tahu? Gimana Terus ceritanya, bro? kalau aku pelaut, aku harus tahu nama pelabuhan semuanya gitu. Ya minimal harus tahu bro yang ada di Pulau Jawa gitu loh. Aduh, kalau kita berlabuh kita tahu. Kalau nggak berlabuh ya gimana mau tahu? Atau gini aja, nama pelabuhan yang ada di Kalimantan coba. Waduh, pada berisik semua ya. Kenapa sih banyak motor? Nama pelabuhan yang di Batu Licin namanya apa? Kok Kalimantan loh? Licin. Apa? Apa namanya itu? Di Batu Licin, di mana Batu Licin? Batu Licin Kalimantan dia nggak tahu. Kalimantan apa itu Batu Licin? Aduh. Aku di Balikpapan loh. Ya kalau Balikpapan nama bandaranya apa? Balikpapan. Bandara Sepinggan. Iya. Nama pelabuhannya? Pelabuhan Indonesia, Pelindo. Oh, itu mah perusahaan. Enggak, Pelabuhan Indonesia di sampingnya Pelindo. Ngerti enggak? Iya. Lah, Iya. ini enggak ngerti-ngerti kah? Iya. Simpel aja, enggak usah dipanjang-panjangkan. Seharusnya kamu Lawan udah juga ada tahu. di sampingnya Pelindo juga di belakang. Kita jadi ceritanya ini membahas ilmu Terus di pengetahuan sampingnya ya, lagi, Bang. Iya. Ilmu pengetahuan. Di sampingnya lagi markas angkatan laut. Enggak. Batu Licin di mana Batu Licin? Baru tahu juga aku ada Batu Licin. Oi, Blues. Iya. Blues. Oi, Blues. Cek aman nggak? Kau itu sebenarnya kau itu salah tempat, Ju. Kau kalau mau berbicara carilah orang yang bisa menghargai kau tuh. Karena sepintar-pintarnya kau, kalau orang itu nggak ngehargain kau tetap dianggap sampah tuh. Jadi kau cari tempat lain, mungkin diskusimu lebih baik tuh, lebih dihargai begitu. Kalau mereka sebenarnya kepintaran tuh, kepintaran itu. Menurut anda yang diskusinya dia nyambung di mana, bro? Menurut kamu? Satu arah, Bang, satu arah. Sekarang Gini. diskusi Nah, dia entar dulu. ini gini. Profesor, Kalian menurut terus. kamu langsung kasih di mana Iya, dia layak nggak usah diskusi? Dengerin dulu. Di mana dia layak diskusi nyambung dan dihargai di mana? Oke.
Di mana? Sekarang Sebutkan. mungkin poinnya nih ya, nggak usah tele-tele saya. Kau jawab. Tele sama Di sama mana orang yang kurang pintar. dia diskusinya nyambung dan dihargai? Di mana tempatnya? Tunjukkan dia. Tunjukkan. Ketika dia berbicara dengan orang yang Saya nggak nanya Iya. itu. Kamu tadi mengatakan. Nggak, ini Hendrik ini Kamu tolong. cari Hendrik. tempat yang Kasih layak. Kesempatan orang Hendrik. ngomong, jangan cuman kamu mau dengar. Iya, saya tanya Iya. dia. Di mana? Kamu Di betul, tapi mana? nggak bisa ada Di feedbacknya Komal loh. siapa? Dia Sambungan. diskusi nyambung dihargai. Di Komal Kamu siapa? ngomong mulu. Di Komal siapa? Heeh. Kampungan, ini orang kampungan. Di Komal siapa? Tempatnya pengen tahu nggak di dengar? mana? Dia bisa diskusi nyambung dan dihargai. Di mana tempatnya Orang itu? ngomong dulu jelas. Saya baru kasih kamu pilihan. rapi. Saya kasih pilihan ya. Jangan cuman kamu mau aja ngomong. Di Komal gitu, yang cocok atau Ketahuan tempat kebodohanmu, yang tahu. cocok si Beles ini Malu-maluin kamu se-Indonesia. diskusi nyambung dan dihargai menurut Profesor A di pasar, B di pelabuhan, C di atas pohon. Silakan dipilih. Tuh, Nyambung. dia Tuh. pandang rendah semua orang loh. Padahal yang anggap Iya. Anda tinggi hanya orang-orang bodoh tuh. Iya. Kamu tadi ngomong loh di mana Yang tempatnya yang kita cocok mau buat dia. Pokoknya begini, Anda selalu pandang rendah orang lain. Iya, Padahal Anda tidak lebih baik dari tempatnya orang yang itu. cocok buat dia di mana? Itu aja taunya si Handi nih. Tempatnya yang cocok Iya dia loh. di mana? Bro. Dia kata kondusif aja nggak paham. Tempatnya yang cocok Iya, jadi- buat dia di iya, mana? Buat 520 view. Tempatnya yang cocok buat dia di mana? Jangan cuma- dipanggil manusia. Tempatnya mau yang cuma segitu aja cocok mau buat didengarin. dia di Padahal udah pakai mana? masker udah tutup mulut kamu tapi Tempatnya mulut yang kamu cocok buat dia di mana? Ayo di Nggak, pasar, menurut Bang Andi, di bengkel, di mana? di pelabuhan, Ngomong. gitu. Kamu maunya apa sih sebenarnya? Enggak, menurut Bang Andi tempat yang cocok di mana? Iya, Profesor tadi yang kamu yang mau ngomong kayak gitu. Iya makanya. Kamu nggak layak di sini. Apa Si tadi pilihanmu? Si profesor Apa tadi tadi pilihanmu? dengerin dulu. Si profesor tadi ngomong bahwa Bisa lagi. Coba. tempatmu di sini nggak Coba. cocok. 50, Kamu di sini 539 ilmumu nggak nyambung. view. Jangan mau Ya, masalah coba. ilmu aja, kamu di tapi sini gimana ilmumu dulu, nggak ngomongnya nyambung. gimana, nggak usah Terus merendahkan. kedua, kamu di sini nggak dihargai. Jadi saya tanya dia, tapi justru itulah di yang mana kira-kira tempatmu yang cocok? Bawa kasih dia tempat, profesor. Di mana dia yang cocok? Enggak, menurutmu di mana? Kayak gitu loh. Ya tanya profesor Jangan. dong. Profesor lu tanya, dia kan yang anjurkan. Ya udah aku tanya, Ya udah, aku lu. tanya. Di Tanya, mana? tanya, di mana bro? Apa tadi? Tanya. Udah Profesor apa di tadi mana? pertanyaanmu? Tadi Hendrik? ada A, Profesor ada B. itu loh. Enggak, ulangi dulu Tanya tadi dia. ABC Iya itu. iya, aku Iya. yang jawab, aku yang Iya, jawab. dia jawab. Udah diem lo Hendrik. Iya, di mana? Hendrik udah nggak ada. Tempat ya. Tempat ya, Jadi tempat. gini, Hendrik. Tempat. Eh, Jangan begini, jangan begini, tempat. Ih, Tempat. Ah. Kalau kamu nggak Kampungan jawab banget sih tempat lu. di mana? Enggak, lu Di- lu diam haus dulu mic kamu. banget. Di pertanyaannya Nggak pengen ya. dihargai ya. Enggak usah. Di mana Ya udah. tempat Gua malas ngomong yang sama cocok jenis. udah biarin aja deh Untuk kamu sendiri si kalau- Nel. kalau gitu mah. Kalau ditanya Ya. nggak usah jawab kalau gitu mah. di mana Nggak usah jawab kalau tempatnya gitu. Dia- yang nanti kamu jawab, dia cocok potong juga. untuk si Bel diskusi? Dia kemauan dia aja. Di mana mau gitu. tempatnya yang cocok buat dia? Jawab. Itu argumentasimu dari awal loh. Ayo jawab. Pintar. Tempat Tadi ya. aku bilang sama Mondi. Di mana? Bang Andi, tadi aku bilang Ya, aku apa? kerja aja. Aku kerja dulu, nggak ada Ya uangnya di udah. sini. Tapi kau ngeyel aja, Blus. nanya itu aja. Turunkan aja si Andi ini mah. Blues. Ngapain lu mau turunkan gue? Enak Kan aja kamu lu. ribet banget. Jadi orang ngomong kamu menjawab mulu Enggak. gimana? Lu nggak ngerti topik. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia kau. Ya Anda justru Nil. pembicaraan kamu dia ngomong kamu potong. Tapi Tunggu satu ngomong. dia nggak Ada jawab. Tinggal Ya udah, sebut udah kamu tempat. diam pasti dia jawab. Ah, Ya oke, saya dengar pertanyaannya. Ya. Di mana tempat yang cocok diskusi si Bel? Di mana tempatnya yang cocok? Di mana? Tempat di Udah. mana? Jawab. Iya, aku jawab. Diam kamu. Diam. Hendrik lebih cocok diskusi di kebun binatang. Udah. Loh, oh, ini kan menghina kan ini. jangan gitu Nah, hebat kan? Nggak Baik, saya jawab. Dia tanya baik-baik. Kebun binatang itu adalah tempatnya Yesus Tuhanmu dilahirkan.
Nggak boleh ke agama. Kau itu Di mana Yesus dilahirkan kalau bukan di kandang domba? Main bercanda kepribadianmu, jangan ke agama, itu menyangkut semua. Di mana Kamu Tuhanmu juga, Hendi. di mana Tuhanmu dilahirkan? Di kebun Kamu binatang bertanya- apa di? ber- Di mana bertanya Tuhanmu gitu. dilahirkan? Pokoknya kalau Kamu setiap nanya- kau menghina Tuhanmu. Di mana Tuhanmu dilahirkan? Kau tanya aku. Iya, di mana Tuhanmu dilahirkan? Kalau aku bilang nggak aku usah- muslim, nggak usah kau mau tanya-tanya hina Tuhan lah, Tuhanmu Andi. sendiri. Di mana Tuhanmu dilahirkan? Kamu menghina Islam gitu loh. Di Iya, mana aku- Tuhanmu dilahirkan? Ih, kampungan jawab, banget nggak loh. usah. Sumpah, Nggak usah. kampungan Di banget nih orang. Anda Manik, di mana Tuhanmu dilahirkan? Ngapain? Aku jawab juga. Kamu sendiri Iya. aja udah tahu. Berarti di kebun binatang kan? Enggak juga. Ih. Siapa yang ngomong? Kandang Kamu domba yang itu tak- aneh, Kak. kandang domba itu Lucunya tempat apa? kamu dengar saya ngomong, Handi. Kamu tadi nanya ke profesor di mana si Blaise itu cocoknya. Ngapain kamu tanya si profesor si Blaise itu di Tapi mana? dia mengarahkan kepada saya bahwa saya cocoknya di kebun binatang. Ternyata Iya, kebun binatang bener. itu tempat lahirnya Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana Nggak itu? usah Iya, kait-kaitkan ke sih. agama lah. Gini. Udah Andanil, si Hendrik ini Tuhan dari segala Tuhan tuh, derajat dia di atas Tuhan. mengaku ini profesor mengaku muslim katanya tadi. Ini mengaku muslim. Iya, saya muslim kenapa? Mengaku muslim dia. Dia Iya. nggak mungkin mengaku kalau nggak Mengaku dia. muslim. Hah? Iya, ayah ibu saya orang muslim tuh. Tuh. Coba kau syahadat, Tapi- coba kau Ya syahadat. ateis itu Coba, ateis, Aduh, ateis la dia itu. ilaha illallah, Bukan asyhadu dibunuh anna juga. Muhammad Rasulullah. Tuh dengar. Ya, coba. Cuma gini ya. Coba, saya jadi nggak usah benci gini, nggak usah sama gini. orang Saya tes muslim kamu. Karena si Kenapa Hendrik dia ini ngomong beneran. Andi? Dia ngaku Nggak ada. ateis. Ngaku ateis kemarin, Saya hari ini jadi ngaku benci. muslim. Karena saya jadi benci Kemarin sama muslim. ngaku Saya malu ateis, ngaku kalau sekarang saya ngaku muslim. Ya, kayak gini nih. Kemarin Kayak ngaku kau ini- ateis, ngaku kau ini muslim. malu-maluin orang-orang muslim beneran. Bagaimana Malu-maluin kalau kau orang muslim. bagaimana kalau kau ketemu saya kalau kau nggak suka dengan saya? Saya Malu-maluin kau. mau nggak ketemu Boleh. dengan saya? Boleh di mana Yakin? kau mau? Percetakan Yakin. Negara 2 nomor 16. Datang sekarang. Jadi Setuju? gua yang suruh nyamperin lu. Saya datang nyamperin lagi lu, mana? alamat lu. Saya Handi, nyamperin lu. Handi. Alamat lu Saya di mau mana? tanya Saya lu. di namanya monyet lu diam. Lampung. Kamu ngapain? Di mana? Nih, Begitu-gitu. denger Di mana? udah Kamu diam. Di mana alamatmu? Ada Saya nih. datang. Saya Alamat di lengkap. Lampung, Wai Kanan, Wai Kanan. Lagi. Kecamatan Belambangan Umpu. Belambangan apa? Catat. Belambangan Umpu. Belambang Empu. Mm-mm. Hmm. Di Kampung Hmm. Kasui, Kasui. Terus? ya, Terus? Desa Pasar Bawah, RT 3. Tahu pasar bawah. Nah, saya nggak. RT 3 RW. Enggak ada RW. Nama lurahnya siapa? Nama lurahnya Saput. Saput. Saput siapa? Iya, Saput. Saput. Datang ke sini. Sebentar. Ini saksinya banyak ya. 5 menit saya temu. Sebentar. 5 menit saya temu. 540 view. Sebentar. Saksinya kalau si Hendrik nggak kesini. Kalau Sebentar. kalian ketemu dia diri Nomor ludahin telepon lu, mukanya tuh. nomor telepon lu berapa? Ntar gua tengok kalau nomor teleponnya. Nomor telepon. Awas Sherlock. kalau nggak kesini. Sherlock ya. Sherlock. Nomor teleponmu Iya. juga Bentar. kasih juga. Ketik Handi. Halo. Biar adil kalian. Ah? Apa? Oh, ini ada perintah. Minta tolong nanti. Sebentar ya. Lu mute semua ya. Tolong cari itu. Aduh. Oi, berisik. Di mute dulu itu. Di mute. Ini ada alamat. Ini tolong yang di mute ini. Di mute dulu ini orang. Ada alamat Wai Kanan. Iya, tolong cari orang, cari Wai Kanan. Nanti aku Iya. ya, Wai Kanan, Kecamatan Pelambangan, Empu, Kampung Kasui, Desa. Aku kirim nanti. Nama lurahnya Saput. Ya, nama aslimu siapa? Nama aslimu siapa, Bro? 5 menit ketemu. Oh, Nama 5 aslimu- menit ketemu. Nama Oke. aslimu siapa? Widi, Widi ya. Kerjamu apa? kau mau tahu semua? Ya biar cepat ketemunya.
aja lah, tanya lah. Biar cepat ketemunya. Ya udah, saya wartawan. Sampai nama aslinya. Siapa bising suara motor di mute dong, di mute. Ya nanti aku telepon lagi. Saya orang media. Andi, kau niatmu mau apa? Mau jumpai dia, mau ngapa? Mau kau bunuh dia? Enggak dibunuh. Jadi Siapa ngapain yang sampai membunuh? nanya apa nama dia aslinya? Orang dia yang sekarang kan udah dikasih. orang dia yang nantang saya. Orang dia nantang Jabatanmu saya. apa coba? Jabatanmu apa Ini siapa? coba Andi? Ini siapa? Atas nama siapa tadi? Widi. Saya. Widi. Dia udah kasih Kenapa? alamat. Nomor telepon, Bro. Lurahnya pun udah dikasih. Nomor Lu telepon. kasih aja nomor telepon lu kasih nomor telepon lu sini. Nomor telepon gua ada di channel gua, di Selebes channel. Nomor telepon gua ada 2 di situ. Lu tinggal Andi, buka nggak di usah YouTube gitu-gitu gua. kamu, Nanti kalau Andi. ada apa-apa nanti sama si Nggak. profesor itu Ada suara motor, berisik banget suara motor. Ya udah gini aja. Udah Bang. turunin aja lo, berisik. Poinnya Turunin ini. 569 Andi. itu kalau Turunin. sampai si Saya perintahkan Hendrik diturunin. nggak datang, Berisik dia. udahin muka dia kalau Berisik dia. Berisik. Mendingan kalau kamu pengen ngobrol yang nyantai, cari kuburan yang sepi, nggak ada suara motor. Berisik ini, nggak ada kenapa kau ngomong. Gitu loh. Ya, di sini tadi, Bro, ini yang baru masuk nggak ngerti topik. Tadi saya diskusi. Dia mengaku muslim hari ini. Kemarin dia mengaku ateis. karena saya malu. Lu diam Saya malu dulu. jadi Muslim. Lu diam Karena dulu. Orang macam lu tuh. Turunin Ngerti dulu nggak? itu, Bu Esti. Berisik dia. Iya, lu Berisik menjijik. dia. Bu Esti, ya turunin dulu, berisik dia. Gini ya, teman-teman dengerin baik-baik. Saya diskusi baik-baik tadi di sini. Datang haleluya, teriak-teriak, menghujat. Gitu. Ngobrol si Blaze. Naik dia membela si Blaze. Blaze, kamu itu di sini nggak layak kau diskusi. Ilmumu nggak nyampe di sini. Dan di sini kamu nggak dihargai. Saya tanya balik. Menurut Anda, dia kan wartawan, mestinya ngerti dong pertanyaan wartawan. Menurut Anda, si Blaze ini layaknya diskusi di mana? Dia putar ke sana kemari. Terakhir dia jawab, selayaknya itu saya nih yang di Selebes diskusi di kebun binatang. Pertanyaan apa dijawab apa. Tapi saya santai. Saya jawab balik. Biasanya kalau menyebut kebun binatang, itu ada Tuhan lahir di situ. Salah nggak saya? Makanya jangan bermain kata-kata dengan di Selebes. Jelas di sini semuanya. Tidak ada yang jago di sini. Bang Andi. Gitu ya. Gimana, Bang? Halo Bang Andi. Gimana? Assalamualaikum Bang Andi Ustaz Tahta. Tanya Dari tadi terus, dianggurin memaksa. Ustaz Tahta. Jadi kan dia jawabnya pun jadi enggak ikhlas dia menjawabnya. Contoh seperti tadi Abang paksa siapa nama ibundanya Isa Al-Masih di Bibelmu. Isa Al-Masih nggak ada di Bibel Bang, makanya dia jawab tadi itu Pak Mark siapa itu namanya. Oke. Nora. Iya ya Pak. Tapi tadi gini Bang, dia Boleh gitu, jadi nggak ada ilmunya kita yang nonton tadi. Jadi Iya, gini, tapi Bang. ada nama gereja, ada nama gereja Isa Al-Masih, Bang. Gini Bang, tadi dia Ya, banyak mengatakan, nama dengerin gereja, dulu Bang. Bang gantian. Dia mengatakan tadi Oke. ada gereja Isa Al-Masih di Kristen, ada gereja. Saya tanya, Isa Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih adalah Yesus kami yang ada di Bible. Saya bilang, Isa Al-Masih itu ada di Bible. Katanya ada. Saya tanya dong, Isa Al-Masih itu nama ibunya siapa di Bible? Wajar dong. Itu loh Bang. Jadi di sisi lain dia samakan. Padahal Isa Al-Masih tidak ada di Bible. Tapi dia bilang saya samakan. Karena itulah yang diakui di Bible. Berbeda dengan di Al-Quran. Oke lah di Al-Quran berbeda. Gitu loh. Jadi abang dengerin baik-baik dong. Harus adil juga menilai Bang. Gitu loh. Nah, sebelumnya kan dia udah bilang kalau istilahnya Isa yang ada kalian anggap Yesus itu nggak ada, itu samanya dari kelahiran sampai kematian kan itu dibilangnya. Jadi abang maksa terus punya Isa Al-Masih di Bibelmu jelas-jelas nggak ada jawabannya, makanya Kalau nggak ada Bang, abang tawa jadi itu. Makanya dia ngejek abang di situ. Kau ketawa berarti ibunya Isa Al-Masih itu Nora kan gitu abang bilang. Ngejek lah. Gaur lah. Kalau nggak ada Bang, kalau nggak ada, tawa ini nggak ada ilmunya kita. iya Bang. Bang, kalau nggak ada Isa Al-Masih, kenapa ada gereja Isa Al-Masih Bang? Kita jadinya Bang. Padahal kita nonton di sini Iya. habis paket. Iya Bang, kalau memang nggak ada gereja, kalau nggak ada Isa, Bang, kalau nggak ada Isa Al-Masih Bang, kenapa ada gereja Isa Al-Masih?
Itu kan pertanyaan ya, Bang. Itu kita tahu kita itu Bang, nggak tahu kita itu Bang. Makanya Ya bagusnya nggak tahu. Indonesia Tadi dia jawab. Kalau abang jawabannya nggak tahu, mantap. Tapi kalau dia jawab, gereja Isa Al-Masih itulah yang kami punya yang ada di Bible, bukan Isa yang ada di Al-Quran. Nah, bagaimana itu jawabannya kalau begitu, Bang? Coba kalau dia jawab nggak tahu saya itu, Bang, selesai kan? Tapi dia jawab bahwa Isa Al-Masih yang gereja itu adalah Isa Al-Masih yang ada di Bible, Bang. Abang juga harus memberikan argumentasi penilaian adil. Gitu loh. Jangan menyalahkan sebelah pihak. Ya, artinya begini ya. Kita jangan sombong. Kalau akal kita dibatasi. Akal kita terbatas, ilmu kita terbatas. Kalau kita tidak sanggup untuk menjawabnya, katakan aku tidak tahu, selesai. Jangan sombong seolah-olah kita pinter, mentang-mentang kita beragama. Nggak semua orang beragama itu pinter dalam menjelaskan agamanya, gitu brother. Tapi saya lihat fenomena sekarang ini, Kristen-Kristen ini selalu menjawab pertanyaan dari kita Muslim. Ya memang dijawab, tapi beda dengan pemahaman yang lain. Nah jadi sehingga si teman ini tadi sama-sama Kristen mencoba untuk bukan seperti itu jawabannya, salah, kamu salah. Akhirnya mereka sendiri yang bertengkar di sini. Nah kalau kita tidak, kita sepakat gitu. Cinta sholawat, justru itu kalian buat room ini mau berdebat atau mau mengedukasi? Edukasi. Berbicaralah. Makanya kalian kalau tidak tahu, berdebatlah kepada jangan dijawab. Jadi bilang saja tidak tahu, selesai. Kami juga tidak memaksa gitu. Dan kalian pun membuat pertanyaan, jangan sekilas Alkitab baru diambil ayat-ayatnya sepenggal-sepenggal. Bukan Alkitab. Saya ulang kembali. Pak Andaming ini nggak tahu tadi awal. Ya, topiknya sini Pak Andanil. Topiknya tadi adalah ya itu ada Isa Al-Masih dipakai gereja. Itu Isa Al-Masih di gereja siapa? Anda bisa jawab? Ya Isa Al-Masih kan yang tertulis dalam Muslim. Kalaupun ada gerejanya, nggak usah kalian pertanyakan. Itu kan urusan yang pendetanya atau apanya semuanya. Oh gitu. jadi nggak usah ditanya. Nggak usah ke yang ini. Jadi dia itu pribadi atau jadi nggak usah ditanya, dibiarkan nipu, gitu. Bukan, emang gimana mau nipu? Nipu Bang, kan Isa Al-Masih nggak ada di Bible ada, tapi dipakai. Kita ada hukum yang berbicara, udah diberantas semuanya. Jadi nggak usah kesana kesini ngomongin. Jadi menurut Anda kalau penilaian kamu menipu, ya udah simpan dalam hatimu yang dalam, anggap itu menipu. Ya udah kamu aja ini, nggak usah terlalu. Ya nggak bisa Bang, nggak bisa, gitu. Nggak bisa begitu. Apanya yang enak Bunda Rama, kamu pun enak-enak aja. Apanya yang enak? Kamu buat bahasa komunikasi yang bagus. Sebentar, Manik dengar. Kalau kita berdiskusi, kalian kan menolak ya, kalian menolak menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Nah, kalian menolak. Makanya kami memprotes. Terus kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Kenapa ada di Bible Isa Al-Masih tertulis? Bible kuno selebar di situ masih tertulis Isa Al-Masih ataupun kenaikan. Oke, saya jawab ya. Nah, saya jawab. Jadi gini, kalau masalah gereja ataupun apa, kita nggak bisa mengintervensi semuanya. Gereja Isa Al-Masih juga ada, saksi Yehova juga ada. Dan sama juga itu kayak di Muslim, di Islam. Islam ini juga ada Muhammadiyah, NU, apa segala macam gitu loh. Harusnya jawabanmu begitu. Kadang kan kalian itu jawabnya. Nah, yang kalian tanyanya udah saya jawab kayak gitu. Kalian tanya lagi. Jadi Islam Masih, kenapa ada Islam Masih? Itu kan menurut Islam gitu loh. Kenapa itu? Harusnya kalian itu protes kepada justru gereja. Saya pertanyakan dia apa? Kenapa nggak langsung Yesus di Al-Quran gitu loh? Lo kok bisa? Kok bisa begitu? Nah, itulah bahasa yang dibilang si Bles tadi itu beda-beda bahasa. Mungkin di Arab itu apa ini segala macam. Oke, sebentar. Jadi menurut Anda, Nil, bentar. Jadi menurut Anda betulkan si Bles bahwa Isa Al-Masih di gereja itu adalah Yesus, begitu? Isa Al-Masih yang di mana dulu? Isa Al-Masih yang di gereja, yang tertulis di gereja. Bang Manik. Yang tertulis di gereja. Sebentar, Bang. Tengah-tengah dengarkan dia dulu ngomong siapa si Yanturi. Silakan. Kenapa Bang Andi? Kita kan di Indonesia, kita nggak boleh protes agama lain. Itu udah ada haknya di undang-undang, ada itu. Jadi artinya kita masih menjalankan interpretasi diri kita masing-masing. Masalahnya kalian ntar dulu Burama, biarin dulu dia selesai. Udah selesai Pak. Itu kan Isa, dia itu untuk mengikuti kalian karena sebagian itu Islam bilang kalau Yesus itu Isa itu Islam.
Kenapa dia bilang Islam disunat? Yesus disunat. Yesus nggak makan babi. Dari situ mengklaim kalau Yesus itu Islam, jadi kan nggak apalah protes gitu. Oke. Gantian Pak ya. Oke. Padahal itu orang yang bertanya itu nggak tahu dia kalau istilahnya sunat itu nggak membahas sunat Pak, nggak membahas sunat kita, nggak membahas sunat. Bukannya tradisi orang Arab itu. Nggak membahas tradisi, nggak membahas sunat, nggak membahas tradisi. Jadi maksudnya itu yang gini. Gantian dong. Ya udah, kamu sok. Tunggu dulu Bang, belum jelas. Menurut Anda berdua, dengerin baik-baik. Bang Endi, tunggu, dia belum selesai. Yes. Menurut Anda berdua, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sama atau berbeda? A sama B beda? Sama Silakan aja jawab. lah, biar aman kita di Indonesia ini. Ini nggak denger kan? Sederhana loh ini. Menurut Anda berdua, Pak Andanil dan Pak Endeskia Turi ini, Isa Al-Masih, Yesus Kristus sama atau berbeda? A sama, B berbeda? Sama. Kita di Indonesia ini sama. Sama. Andanil? Ya menurut saya kalau ikutin Al-Quran ya menurut bisa aku aja ya, sama kalau kayak menurut Yesus. Alkitab Kalau itu nggak ada, menurut Alkitab nggak ada. nggak sama. Nggak ada tertulis di kita masalahnya. Iya. Tapi kalau Abang Hani tadi bertanya, menurut aku samalah kita di Indonesia. Ya udah, ini sebentar, 1 Lanjut. menit saya dari saya. 1 Lanjut. menit dia izin ya, Bang Andi. Ya, Izin, ya, Bang Andi. silakan. Jadi begini ya, kenapa Al-Quran menyebutkan nama Yesus itu ada Isa alaihissalam? Kenapa? Karena Yesus itu terlahir di Yerusalem, yang mana mereka menggunakan bahasa Aramaik. Nah, bahasa Aramaik ini ya merupakan bahasa serumpun dengan bahasa Ibrani, Aramaik dan Arab. Jadi itu acuannya kenapa Nabi Isa Nabi Isa itu dalam Al-Quran disebutkan dengan Isa, bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus dari mana dilahirkan? Dari mana munculnya kata Yesus? Kalau bukan dari Yunani. Seharusnya yang menjadi acuan orang Yunani seharusnya menggunakan kata atau menggunakan nama yang digunakan orang-orang Yerusalem dengan bahasa Aramaik. Begitu seharusnya. Yesus dari mana nih kata Yesus ini? Ini orang yang sama, cuman nama berbeda, jalan cerita yang berbeda. Kalau di Islam, di Al-Quran, Yesus atau Isa alaihissalam ini selalu dimuliakan. Nah, kalau di Bible, lahirnya saja sudah di tempat yang kotor. Itu bedanya di situ. Nah, terus? Silakan. Ya udah, silakan tanggapi. Oke Bang, tadi Cinta tanya gitu, dari mana namanya itu? Itu dari surga dibisikkan sama Bunda Maria bahwa yang dia mau dilahirkan itu dinamai Yesus Kristus. Abang nggak dengar? Yerusalem itu tempat kelahiran Yesus yang di mana mereka menggunakan bahasa Aram atau Aramaik. Tidak mungkin mereka itu membuat nama Maria anak yang baru lahir ini Yesus. Nama Yunani, nggak mungkin Maria yang orang Yahudi memberikan Biar dulu, Pak nama Erik. anaknya. Biar dulu Pak Erik. Biar Pak Erik dulu, Bunda. Bisikan dari surga sama Bunda Maria bahwa yang mau dilahirkan itu namanya dibuatnya nanti. Berarti Pak Erik, wahyu yang turun. Berarti wahyu yang turun, firman yang turun berbahasa Yunani ya. Kasih tahu Pak Erik. Berarti berbahasa Yunani dong itu firman dari Bapak. Seharusnya Bapak itu berbahasa Yunani kepada Yesus. Sebelum firman itulah dilahirkan Bunda Maria, itu namanya itu cuma Bunda Maria. Jelas. Terus kenapa Gak nyambung, Bang. Bahasa Bible Abang itu berbahasa Yunani, Bang, bukan berbahasa Aram. Yesus itu, Bang, dilahirkan dengan orang Abang tadi kan nanya dari mana nama Yesus itu. Begini aja. Dari Yunani, Bang. Lahirnya di Yunani nama Yesus ini. Begini aja, Bang Erik. Tanya aja. Nama asli. Sebentar. Nama asli anaknya Bunda Maria siapa? Nama asli anaknya Bunda Maria siapa, Bang? Bunda sebentar, Bunda Maria. Terakhir ini. Nama asli anaknya Bunda Maria siapa ya? Nama aslinya. Nama asli yang kayak mana ini, Bang? Nama anaknya Bunda Maria siapa, Bang? Yang mana ini, Bang? Anaknya Bunda Maria, Bang. Kok diangkat tema? Ini udah tema. Ini udah tema. Halo, dengar dulu.
Yang dibahasmu itu Bang Handi, toh juga nanti Isa Al-Masih kamu cabut ataupun kamu ambil dari Al-Quran. Yang kita bahas sekarang Nggak, ini itu saya yang nggak tadi bahas tertulis itu. di Alkitab, Yesus udah titik. Isa iya, Al-Masih itu hanya tertulis di, ya seperti penjelasan Cinta Sholat juga, itu tertulis di Al-Quran. Baru itu yang dibahas dulu masa-masa waktu bahasa apa Arabia. Ya memang karena memang Al-Quran itu sudah benar, yang jadi permasalahan makanya kita pertanyakan tentang Jadi Bible gini, Anda. Al-Quran sudah fix benar, bro. Justru itu yang kalian bilang. Nama Isa kembali itu ya. diambil dari Aramaik, dari bahasanya saya tahu. orang Yerusalem. Justru dasarnya. itunya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal. Jadi itu udah lama-lama itu namanya hukum Taurat. Makanya di situ harus ada apa ya, fisik ya, harus sunat. Udah harus Kok lari ke sunat sih? nggak bisa makan apa. Itu maksudnya perjanjian lama loh. Udah hukum Taurat. Tapi Yohanes karena Allah 13 itu salah lagi. Yohanes 3:16 perjanjian baru, bro, yang kau baca tadi itu. justru itu karena begitu besar. Jadi datanglah Allah itu, dia kalian bilang kan mengutus, tapi dia Dalam rupa menyerupai manusia, lah menjadi rupa ini. manusia. Betul. Menjadi rupa manusia. Karena kenapa menyerupai manusia? Biar kita manusia ini tahu betapa sayangnya Allah itu kepada kita. Itu yang tertulis Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu sangat besar kasih Allah akan dunia ini yang kita Jangan berdosa. ditambah-tambah, Bang. Enggak ada kata sangat. Jangan ditambah-tambah. Iya, itulah intinya yang saya tangkap ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal yang sama seperti kita. Jadi biar kita tahu salah, enggak begitu bunyinya, enggak begitu. Enggak begitu bunyinya, jangan tambah-tambah. Karena begitu besar. Intinya yang saya bilang itu. Karena begitu nambah. besar kasih Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya memperoleh hidup kekal. Ya, begitu juga begini dulu contohnya. Aku sebagai anak Bang Handi, Bang Handi memberikan aku anugerah, memberikan aku karunia supaya teman-temanku semua atau saudara-saudaraku semua mereka mendapatkan hidup yang kekal. Itu artinya seperti itu. Berarti di situ ada dua oknum. Enggak dua oknum sebenarnya, Cinta. Kalau Yang namanya Allah itu kan maha kuasa, apapun bisa terjadi. Dia pun maaf nih, mau jadi matahari juga bisa, mau jadi bulan juga bisa, kan itu namanya Allah, pemilik semesta. Kalau apa yang kita buat mengutus? Sebentar, Pak, tukang daging. Secara logikanya gini aja, ngapain dia mengutus dia Allah sendiri? Tapi karena sayangnya akan kita manusia-manusia ini dibuatlah, kita kan manusia ciptaan bergeser lagi sempurna, bergeser ke konsep ciptaan Allah yang ketuhanan, sempurna. ya. Masuk dia nih bareng. Terus kalau Yesus itu utusan apa Tuhan, Bang? Menurut Anda? Siapa? Yesus. Dia bukan utusan sebenarnya. Jadi kalau mengutus itu berarti dua, seperti yang kalian bahas. Coba baca Yohanes 17:3, Bang. Enggak, saya nggak mau mencoba-coba kayak gitu. Cuman yang apa yang kita bahas ini aja. Enggak, gitu kok nggak mau bahas? Karena kenapa? Kita gimana sih, Bang? Anda kan Islam. Satu Bible itu pun saya jelaskan nanti pasti nggak akan terima. Enggak, saya jelas. Gitu loh. Yohanes 17. Abang, sebentar Pak tukang daging. Jadi nggak usah Anda kita bahas bermain. ini isi kita seolah-olah itu mengutip sepenggal, nanti mencari kelemahannya atau kata-kata yang ini merasa jelek katanya, menyerang dengan cara itu. Nggak usah kita menghujat apa gitu loh. Yang penting kita berbahas apa yang menjadi kebaikan, positif dan negatifnya. Pak Daniel, sebentar gantian Pak, gantian. Ya, kita masih ngomong. Tadi Anda juga mencomot Yohanes 3:16. Anda tidak memprotes diri Anda sendiri, Anda mencomot tadi Yohanes 3:16. Itu saya bahas karena kesinambungan tadi yang kita bilang itu Isa Al-Masih ke Yesus gitu loh. Itu yang lama itu yang Anda tadi membantah. Tadi Anda makanya membantah. saya juga Gantian dong. Aku yang ngomong kau potong. Kamu dari tadi ngomong. Aku diam. Gantian. Kamu kan ada pertanyaan, aku jawab. Gimana sih Andi ini? Ada. Saya nggak tanya Anda dong. Ya makanya kalau orang ngomong lawan bicaramu, dengarkan dulu baik-baik. Jangan salah paham. Berarti seolah-olah kalau kamu ngomong yang kamu inginkan itu yang harus didengar. Gimana ada edukasi seperti ini gitu loh. Gantian dong. Diam dulu. Sok. Tadi Bang Manik itu mencomot Yohanes 3:16. Saya nggak protes. Kedua, dia nggak protes dirinya sendiri. Ya, Bang. Satu ya. Kedua, giliran saya mengatakan Yesus itu utusan, datanya ada. Dia bilang jangan mencomot ayat. Gimana itu? Ya. Ya, karena memang itu kita saya untuk menegaskan seperti persepsi kalian berbeda. Karena saya berhak menceritakan ini gitu loh. Yang kalian Islam mencomot ayat Alkitab kan lucu. Oh, berarti Anda boleh mencomot. Anda boleh mencomot kalau kami harus mencomot Al-Quran.
Karena kenapa? Itu udah sensitif apanya ajalnya yang saya tidak ketahui, yang saya tidak jawab dengan benar, tapi saya comat Al-Quran. Itu saya salah. Tapi kalian comat Alkitab, kalian aku bacakan Islam. dulu Yohanes 17 ayat 3. Tuh, Hidup Islam yang lagi kekal lebih itu jelas. ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu kau hindari, kau baca. Kenapa di situ? Aja Allah diskusi aja, Bang satu-satunya. Andi. Bang Andi aja Yesus diskusi. Kristus itu Aja diskusi dua lawan dua, Bang Andi. itu kau nggak mau baca. Biar enak, ayo. Kau nggak mau baca itu toh? Malu lawan kau dua. kalau Allah satu-satunya sementara Tuhanmu 3. Gitu. Iya, Yohanes berapa Silakan. tadi, Bu? Dari mana kamu bisa mengklaim kayak gitu 3? Itu kan 17:3. makanya itu yang saya bilang gitu. Saya dijelaskan pun sampai satu Alkitab ke kalian. Stop dulu. Nggak bakalan bisa nyambung. Udahlah, stop Itulah dulu, kalian Burama. jangan membahas Saya Alkitab. ngobrol dulu sama Pak Andani, diam dulu ya. Yang Kan adanya kita mau statementnya ngomong gitu. juga, Tetap Pak. kita Burama, bantah kalau betul di hati. standby dulu. Ini Pak Victor, Yohanes 17:3 Pak Victor. Pak Andani diam dulu. Oke. Yohanes atau 1 Yohanes? Yohanes 17:3 aja, Bang. Yohanes 17:3. Iya, Yohanes ini ada 2, Bang. Injil Yohanes Yohanes aja. dengan Yohanes. Yohanes aja, Yohanes 17:3. Enggak pakai 1 Yohanes, enggak. Yohanes 17:3 aja, Bang. Nggak pernah itu Oten membaca itu kok. Entar dulu Bu Rama, jangan ditambah dulu yuk. Pak Andani sebentar standby, Bu Rama standby, Pak Victor mau bicara. Yohanes 17:3. Enak toh? Aku baca ya. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, maksudnya Bang? Coba maksud Anda di situ apa? Menurut Jelaskan. pengetahuan Anda yang Anda baca tadi. Iya, begini. Kita mengenal Yesus itu bukan hanya dalam satu pandangan bahwa Yesus itu adalah Saya minta Bang, ini bahasa Indonesia. Yang barusan Anda baca itu tolong apa maksudnya? Iya, ini firman Ya Tuhan yang dengarkanlah dia dulu mengatakan inilah. ngomong. Bagaimana kita belum ngomong, Abang udah potong. Iya. Tapi udah dipotong. Itu yang saya bilang dari tadi. Yohanes 17:3 yang Anda baca tadi apa maksudnya? Silakan. Iya, Ya dengar udah kamu dulu. jangan potong. Dengar dulu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Cuma segitu doang, nggak bisa dijelaskan? Penjelasannya apa? Kalau begitu saya tanya, di situ satu-satunya Allah yang benar siapa? Yesus di situ sebagai apa? Silakan. Mudah toh? Jadi begini, Bang. Iya. Bagaimana? Yang lain diam. Jadi di sini dikatakan satu-satunya Allah ya. Satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi begini, sekarang Bapak tanya untuk ayat ini. Tanya ayat yang tadi saya baca ini. Yesus ini siapa? Utusan atau Tuhan? Atau Allah itu sendiri? Bukan begitu, saya ulang ya, izin ya, bukan gitu pertanyaannya. Di situ siapa satu-satunya Allah yang benar, dan di situ siapa yang utusan? Ya makanya dia mau jelaskan itu. Enggak dijelaskan. Ya itu nanti ada ujungnya. Ada dia dulu buat itu. Mana diam dulu. Saya ulang nih bahasa Indonesia jangan nih. Cuman kemauan kita. Mana diam dulu lah, Bro. Ya makanya dengarkan. Kamu juga jangan potong-potong. Kamu tanya dia jawab. Ya, saya ulang nih. Saya ulang. Enggak, beri waktu 60 hari menjawab kok. Tenang aja. Saya ulang. Siapa satu-satunya Tuhan atau Allah yang benar, dan di situ siapa yang utusan? Silakan. 60 hari nggak ada yang potong. Silakan. Tapi Bapak, maksudnya Bapak baca ayat ini, Bapak lihat perikopnya di atas apa enggak? Ya jangan ketawa, biarin aja. Nggak boleh diganggu. Silakan Bang. Kuasai Bang. Kuasai. Allah itu satu-satunya Allah, yaitu Allah, dan yang turun menjadi manusia sebagai Yesus Kristus itu bukan utusan, tetapi itulah Allah itu sendiri. Nggak apa-apa. Itu jawaban orang, hargai dia. Iya. Oke. Kata utusan di situ, siapa yang utusan di situ, Bang?
Iya, begini loh, begini kita sebagai manusia, Bang, begini loh. Sekarang saya tanya sama, Abang bilang utusan, tidak ada Saya satu nggak orang pun di dengar dalam dulu. dunia ini. Jangan Sabar, Bang, berpendapat. Saya nggak berpendapat. Saya bertanya. Iya, Bapak Siapa? bertanya, saya bilang di sini tidak ada utusan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan karena dia sebagai manusia biasa. Tetapi dalam hakikatnya dia adalah hakikat. Betul. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Wah, sekarang Bapak, Allah ini mau jadi apa saja bisa, Pak. Tetapi di sini dia memperkenalkan dia sebagai manusia turun ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya tanpa Allah sendiri yang turun dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Manusia siapa yang tidak berdosa dalam dunia ini kalau bukan Allah yang turun untuk menyelamatkan manusia? Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke, baik. Yang utusan di situ siapa, Bang? Ada kata utusan. Yang utusan itu siapa? Astagfirullahaladzim. Tadi jawab ya. Anda Manik diam dulu. Yang utusan di situ siapa, Bang? Enggak dijawab. Yang utusan siapa, Bang? Iya, saya kan tadi bilang utusan itu Yesus Kristus sebagai manusia. Baik, udah dijawab. Berarti Yesus Kristus utusan, ya Bang ya? Iya. Ya. Udah dari tadi ngomong begitu, kelar kan? Kenapa diputer? Kenapa diputar tadi? Tinggal ngomong di situ yang utusan adalah Yesus, kelar kan? Iya. Kelar. Berarti ada yang mengutus, jelas? Bukan itu. Kok nggak nyimak si Andi ini ya nggak bisa nyimak. Di situ siapa yang mengutus? Di situ siapa yang mengutus? Tadi aja saya. Mani lu diam dulu, Mani. Jangan ganggu diskusi saya sama Victor. Jawab aja dulu, Victor. Iya Bang, tenang aja Bang, santai aja Bang. Saya pasti akan menjawab dengan hikmat, dengan benar yang jangan Manik ini ngacoin. Ini berikan. Tenang aja Bang. Iya. Saya baca lagi ya Bang ya. Gimana Bang? Anda sudah mengakui bahwa di situ Yesus adalah utusan. Iya. Apakah utusan ada yang mengutus? Bagaimana Bang? Apakah utusan itu ada yang mengutus? Ya namanya kalau orang diutus pasti ada yang mengutusnya. Tetapi udah ada, nggak usah tetapi. Oh ya, oke ya. Terus gimana Bang? Siapakah yang mengutus Yesus? Bilang aja Bapak gitu. Yang lain diam dulu. Tenang, tenang. Sudah dijelaskan tadi, tapi kamu poin-poinnya itu malah ditanya balik. Manik jangan kepanasan. Diam dulu. Bukan kepanasan saya ini kok santai kok saya. Iya makanya saya ngomong sama Pak Victor dong. Kenapa dia ngomong? Cuma pertanyaanmu putar balik, tanya sepenggal. Udah dijelaskan tadi. Piring kita ada bodrek situ Bang Andi. Ya minumlah Bang. Ada border di situ Bang. Minumlah. Sekalian sama Kalpanak. Pak Victor, tadi Anda udah akui Pak Victor. Kalpanak. Bahwa yang Yesus itu utusan pasti ada yang mengutus, kan gitu. Iya benar. Saya tanya dong, yang mengutus Yesus siapa? Yang mengutus Bapak Yesus ya Allah itu sendiri, Bapak di sorga. Bapak di surga. Pertanyaan sekarang, yang mana yang Anda tuhankan, yang mengutus atau yang diutus? Nah, di sini yang kalian keliru, Pak. Di sini yang sekarang saya tanya, Bapak kan tanya seperti begitu. Sekarang saya tanya Bapak hanya simpel aja. Bapak percaya nggak pada Tuhan Allah? Saya nggak, gini jawab aja dulu. Yang dia mana jawab dulu, yang dia tanya, kamu harus jawab. Yang mana yang jangan Anda kamu aja bertanya, jawab dulu baru dia jawab nanti lagi. Mbak Manik, yang jelas. mana yang Anda tuhankan, yang mengutus? Iya, dia tanya balik untuk menjawab pertanyaanmu itu, gitu loh. Jadi pertanyaan jawabannya bertanya balik. Enggak, gitu. biar kamu ngerti apa menjadi jawaban dia. Itu maksudnya. Jawaban adalah bertanya balik. Silakan. Saya ulang ya. Tanya lagi, Lu diam dulu. Yang manakah yang Anda tuhankan? Yang diutus atau yang mengutus? Silakan bertanya balik jawabannya. Hebat kan? Jawabannya bertanya balik. Bapak punya pertanyaan ini sangat membuat saya lebih tambah semangat sekali. Ya, silakan semangat menjawab, Pak. Silakan. Ya. Saya ulang ya. Ada yang diutus namanya Yesus, ada yang mengutus namanya Allah Bapa. Yang mana yang Anda tuhankan, yang mengutus atau yang diutus? Silakan jawaban Anda bertanya balik. Iya, baik, Pak. Oke. Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah Bapak percaya
bahwa Allah itu ada? Ada, percaya. Iya. Baik. Terus apa yang Bapak pusingkan mengenai tentang diutus dan yang mengutus? Saya tidak pusing, saya sehat walafiat. Terus apa yang Bang Victor, pertanyaannya gini Bang Victor. Iya, mulai kepanasan. Iya. Iya. Ada yang kepanasan, santai aja Bang. Ya. Iya. Ya. Sederhana loh pertanyaannya. Saya ulang ya. Gimana Bang Andi? Saya ulang ya. Tadi makanya saya ulang ya. Begini, saya percaya Allah yang mengutus Yesus dan Yesus itulah Allah itu sendiri. Puas? Oke, baik. Ini jawaban bagus ini. Allah Bapa yang mengutus Yesus. Abang itu artinya itu. Iya, makanya saya ngomong. Yang dibilang bagus tapi nggak ngerti Abang jawaban. Ini saya mau ngomong. Anda bertiga loh ini, Pak tukang daging diam. Saya biar dia bertiga nggak apa-apa. Sudah tadi diam Bang Kamu itu pengen tahu atau gimana ya sebenarnya Handi? Nggak apa-apa. Itu biasa ini. Begini Bang. Ya, Biasa silakan, itu Yesus. silakan diskusi bertiga dulu deh. Silakan diskusi bertiga. Yesus itu begitulah. Yesus itu adalah Tuhan, makanya mereka kepingin cari tahu ketuhanannya ini sampai mana. Kok yang lain mereka nggak cari tahu, hanya Yesus saja yang mereka cari tahu. Ini yang membuat saya juga bingung. Iya. Oke Bang Manil, lanjut. Oke, gantian saya giliran. Oke, saya lanjut ya. Ini giliran saya saya. Belum selesai. Ini giliran saya apa giliran Anda bertiga? Giliran Ya, Abang. Ganti-ganti. Oke, sok Bang Andi ya. Tadi Bang Andi. Gimana Bang Andi? Giliran saya ya. Saya tanggapi Pak Victor nih. Pertama, masih ngomong Pak Sianturi. Gimana Pak Sianturi, Anda masih ngomong? Silakan ngomong dulu. Ini saya nggak dengar ini ngomong apa dia. Putus-putus Bang. Nyala nggak bagus. Sianturi. Oke, gantian ya. Saya lagi ngomong. Bang yang ngomong aja, jaringannya merah itu. Ya, tadi Pak Victor mengatakan bahwa yang mengutus adalah Allah Bapa, tapi yang diutus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, kan gitu tadi. Benar sekali Pak, benar. Oke, apakah yang mengutus dan diutus ini sama atau berbeda, Bang? Sama Bang. Sama. Baik. Berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri, betul? Benar sekali. Oke. Apakah setelah Tuhan mengutus dirinya ke bumi, masih ada Tuhan di surga? Iya jelas masih ada lah Bang. Berarti dia nggak mengutus dirinya dong karena masih ada dia. Enggak. Saya kasih contoh ya Bang ya. Saya kasih contoh nih. Saya mengutus, saya tinggal di Jakarta sama Pak Erik. Iya. Oke. Saya mengutus Pak Erik ke Medan. Apakah Pak Erik masih ada di Jakarta? Masih atau tidak? Ya nggak ada ya Bang. Nggak ada. Itu kan secara manusia Bang. Baik. Biar aja Bang. Biar. Allah Bapa di surga mengutus dirinya sendiri ke bumi. Ya. Berarti dia berada di bumi, betul? Ini meremehkan ilahi Allah kami nih kurasa ini. Iya Bang. Sudah Bang, diam aja biar Gini Bang Andi, saya jawab lah ya. Tadi Bang udah dijawab bagus. Iya. Gantian Bang ya. Ulang lagi, putar lagi. Tapi tanya saya jawab aja Bang Andi. Gini aja, Bang Andi. Saya jawabnya enak, tapi nggak ngerti. Kenapa Pak Syatur yang marah? Jangan marah-marah. Saya jawab aja Bang Andi. Bukan Bang. Tadi kan Abang bilang dijawabnya Bang Victor, Abang bilang ini jawaban yang bagus, tapi Abang nggak ngerti, nggak mudeng-mudeng. Iya, berarti udah ketemu kan gitu kan? Jadi macam mengapakan. Iya, kalau halu mah bebas. Ada perkembangan kita diskusi ini. Jangan marah-marah Pak Sianturi. Yang lain dulu ya bertanya lah. Cinta solawat lah dulu. Jangan dong. Jadi belum kelar baru segini. Gini ya tadi. Aku pensiun sebentar pensiun bersama Bang Andi aja. Tadi di sini tertulis ya. Tadi Pak Peter mengatakan Allah Bapa mengutus dirinya ke bumi. Berarti Allah Bapa ada di bumi. Betul ya Pak Peter ya? Iya benar sekali. Nah, kalau Allah Bapa ada di bumi, apakah masih ada Allah Bapa di surga? Masih. Kok Allah ianya sendi. Kok Allah saya jawab Bang Andi ya. Kalau pikirkan ya abang deh yang jawab, nanti kalau aku yang jawab terlalu. Saya jawab Bang Andi.
Ya silakan. Bang Andi. Pertanyaannya apa? Pak Manik mau jawab pertanyaan apa? Kan pertanyaanmu kan ada Allah Bapa di surga sama dengan di bumi. Apakah Allah Bapa di surga sama dengan Allah Bapa di bumi? Kan itu kan? Bukan yang itu pertanyaannya. Bukan itu. Saya ulang. Supaya saya ulang. Saya ulang. Terus oke lah. Menurut Pak Victor, Allah Bapa mengutus dirinya sendiri ke bumi. Artinya Allah Bapa ada di bumi. Pertanyaan, setelah Allah Bapa ada di bumi, apakah Allah Bapa masih ada di surga? A ada, B tidak ada. Udah saya jawab ya. Jawabannya gini. Jangan dipotong. Mau ada di bumi, mau ada di surga, Allah itu sendiri adalah Yesus. Dianya itu yang di surga, yang di bumi. Udah, nggak usah mau pertanyaannya berarti dia diutus, berarti ada dua. Enggak, satu. Yesus itu adalah Allah yang kami sembah. Benar. Udah, itu aja. Kalaupun dia namanya Allah, ya semua jangan puyeng, jangan pusing. Allah adalah Yesus itu. Mau ada di surga, ada di bumi, di mana-mana juga bisa ada. Udah, itu aja kita ambil. Jangan puyeng, jangan pusing, halu aja. Sebentar Pak tukang. Kira-kira pertanyaan saya tadi itu Anda nggak ngerti pertanyaan saya ya? Gak nyambung. Ya ada di bumi. Bukan nggak ngerti Bang, itu dia udah jawab dengan imannya toh bahwa Allah Bapa di surga, Allah Bapa di bumi yang mengutus itu yaitu Allah itu sendiri. Oke, baik. Allah Bapa itu datang ke bumi melalui apa ya? Melalui Maria, Roh Kudus, Roh yang diberikan kepada Maria, rahim Maria itu sampai melahirkanlah. Berapa bulan dia transit di kandungan Bunda Maria Allah Bapa itu? Ya jangan tanya-tanya itulah, kita nggak lahir di sana kalau secara ini mendetail nggak terus berapa bulan berapa ini. Yang penting Roh Kudus ada turun ke Maria. Transit 9 bulan. Ya begini ya, Allah Bapa itu turun ke bumi nggak ujuk-ujuk langsung datang di bumi. Dia melalui proses dikandung Bunda Maria. Iya. Waktu Allah Bapa ini dikandung Bunda Maria. Iya. Ya, posisi Allah Bapa ada di mana? Oke, baik saya jelaskan ya. Iya. Begini Pak, yang di semua saudara-saudara yang mendengar. Jadi begini, proses di mana Bunda Maria mengandung. Kita tahu bahwa Bunda Maria pada saat itu masih perawan. Saya nggak nanya itu, Bro. Iya, ini kan beritahu supaya kalian tahu bagaimana itu prosesnya Allah memberikan alurnya. Waduh. Pertanyaannya saya ulang ya. Saya ulang nih. Waktu Allah Bapa turun ke bumi tentu melalui rahim Bunda Maria. Dia berada di kandungan Bunda Maria kurang lebih 9 bulan. Pertanyaannya, waktu Allah Bapa ada di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan, apakah di surga ada Allah Bapa juga atau kosong? Ya, ada. Berarti ada dua. Berarti ada dua. Satu dalam kandungan, satu di surga. Berarti ada dua. Aku jawab lah, simple jawabanku. Nggak mau ini. Apa itu? Allah itu ada di surga, itu juga jawabannya Allah itu Yesus itulah ada di bumi juga. Karena begitu besar kasih Allah itu, karena kita berdosa ini semuanya dibuatlah melalui Maria, ya. Melalui Maria yang 9 bulan itu Allah itu sudah ada di surga maupun di bumi. Gitu loh. Jadi bukan dua, satu. Kalau Allah mah Yesus sudah sedetik itu dalam 1 tahun menurutnya. Jadi apapun bisa ini, tapi memang satu yang kita sembah. Allah itu adalah Yesus. Mau dia di dalam siapa rahim yang perawan pun bisa dibuatnya kan gitu. Jadi begini, Allah itu yang kita sembah. Proses manusia. Kenapa kita harus pusing mengenai itu? Proses manusia ini kita tahu diciptakan yang pertama Adam diciptakan oleh tangan Allah itu sendiri. Yang kedua, maksudnya ini proses penciptaan. Jadi kita supaya kita jangan terlalu pikir itu. Perbuatan Allah itu maksudnya mustahil. Proses penciptaan. Iya, tujuan jawabnya itu maksudnya Bang Andi. Ini saya ulang ya. Apakah yang dikandung, saya persingkat tadi, apakah yang dikandung Bunda Maria itu adalah pencipta alam semesta? Iya, amin. Iya, betul. Benar. Oke, baik. Betul. Oke. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu pencipta manusia? Iya, benar, betul. Iya. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu yang menciptakan Bunda Maria? Iya, benar. Berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? Iya, benar sekali.
Iya. Hebat ya. Hebat, itu Allah yang dahsyat. Allah suka-suka Allah mau melakukan hal apapun tidak ada. Jadi Allah melakukan segala sesuatu itu melampaui akal manusia. Kita ini manusia hanya diciptakan, tidak bisa memikirkan segala sesuatu yang Allah lakukan dalam dunia ini, tidak bisa, Pak. Jadi yang hebat Allah apa Yesus? Bagaimana, Pak? Yang hebat Allah atau Yesus? Belum kelar ini. Jadi kalau saya sebut Yesus, Allah itu hebat, itu sudah Allah. Kalau saya sudah sebut Allah itu hebat, itu sudah Yesus. Apakah yang dengerin dulu, apakah yang dikandung Bunda Maria itu nanti cikal bakal menjadi anaknya? Anaknya siapa? Anaknya Bunda Maria, yang dikandung Bunda Maria adalah nanti menjadi anaknya Bunda Maria, betul? Iya, menjadi anaknya Bunda Maria lah. Oke, berarti anak Bunda Maria menciptakan Bunda Maria, betul? Iya, benar sekali. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung, betul? Anak kandung begini, tetapi anak ini tidak, Yesus hadir di dalam Bunda Maria, itu tidak ada hubungan seks antara Yusuf dan Bunda Maria. Itu harus dipahami dulu, Pak. Beda lagi. Gak apa-apa, biarin. Apakah Yesus ini anak kandung Bunda Maria? Bang Andi, sebenarnya jawabannya gini, Bang Andi. Saya jawab ya, nggak apa-apa. Ini aja. Apakah Bang siapa Andi, iya, itu jawabannya, saya jawab. Siapa nama Udah, anak jawabannya ya dan ya, Pak. Saya jawabannya siapa ini nama jawaban intinya semuanya. Siapa nama anak kandung Bunda Maria? Saya jawabannya gini. Jadi gini. Siapa? Allah itu sebenarnya saya belum wujud berupa manusia. Ini saya jawab biar kamu ini tahu. Anda pertanyaannya kan siapa nama anak kandung Bunda Maria? Ya anak kandungnya Yesus. Yesus. Kamu udah tahu tapi tidak dijawab. Oke, Yesus. Apakah Yesus ini tadi yang menciptakan Bunda Maria? Ya betul. Itu maksudnya saya jawab ini. Makanya dengarkan dulu Bang Andi. Ini jawabannya. Iya betul artinya. Yang pertanyaanmu semua ataupun 10 ataupun 50 ini jawabannya. Dengarkan saya. Ini juga nanti yang kamu tanya. Ini yang kamu tanya nanti. Apakah anak kandung menciptakan ibu kandung? Gini loh. Dulu Allah itu tidak ada wujudnya, tapi dia punya kuasa. Udah. Tapi karena sayangnya kepada kita manusia ini, kita berdosa loh. Semenjak Adam dan Hawa yang sebagai iblis itu juga ada kuasa bisa jadi ular. Makanya karena begitu besar kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, ya manusia, dibuatlah sebagai wujud, yaitu seperti Adam. Itu sudah ada Allah, sudah ada Yesus, tapi belum wujud manusia. Kenapa diwujudkan manusia? Karena kita sebagai manusia itu bisa melihat dengan kasat mata, dengan kasihnya, untuk menebus, belenggu semua dosa yang kita diperdayakan oleh siapa? Si iblis. Diciptakanlah Adam dan Hawa, diciptakanlah si Maria, ya diciptakan Allah, baru dibuatlah serupa segambar manusia, yaitu melalui anaknya Yesus. Itulah pertanyaanmu tadi, apakah itu Allah, apakah itu Yesus, apakah diciptakan Allah itu si Maria? Iya dan iya. Yang namanya Allah, Yesus Maha Kuasa, pencipta segala-galanya, apapun di luar nalar kita bisa terjadi. Itulah Yesus dan Allah yang sesungguhnya. Itu semua tertulis di Alkitab, apa yang terjadi di awal dan akhir nanti. Itu yang disebut Alfa dan Omega. Baik. Dia yang awal, dia yang akhir. Iya. Gitu Bang Andi. Baik. Gantian. Artinya gantian dong. Jadi menurut Pak Manik udah mengakui semua bahwa anak kandung menciptakan ibu kandung. Is oke saja. Kalau bisa kita pakai data dulu, kita pakai data ya, boleh ya. Saya sudah pernah membaca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum pernah mendapatkan di sana Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Nggak ada datanya, Bang. Itu yang saya bilang tadi di Yohanes 3 ayat 16. Kan ada ini apa? Istilahnya perjanjian lama langsung aja, Bang. Perjanjian baru. Abang panjang sekali ngomongnya, dengerin dulu saya ngomong. Enggak, jadi biar kamu nalarnya itu kayak ini, dibilang bodoh enggak, dibilang pintar enggak, jadi kayak enggak mudeng, kata muter-muter enggak jelas. Jadi saya jelaskan, kamu bilang apa? Sedangkan yang pendek aja saya buat jawabannya, tapi enggak mudeng. Tapi yang panjang juga kamu enggak paham. Jadi maksudnya apa gitu loh? Gantian lah. Gantian katanya, saya ditanya, saya mau jawab. Maksudnya apa sih? Di mana ada datanya? Langsung pakai data nih di Bible nih. Anda harus pakai Bible, nggak boleh pakai karangan bebas. Ya saya kan nggak ada ini Alkitab, tapi memang semua apa yang saya bicarakan itu inti dari semua dari ini. Saya dengerin dulu. Alkitab.
Di mana ada datanya di Bible, mulai Kejadian sampai Wahyu, Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Di mana yang kita bisa temukan? Kak, itu yang saya bilang tadi. Dia Allah itu yang turun ke bumi. Dibuatlah namanya Yesus. Saya nggak nanya itu. adalah Allah. Di mana datanya? Kan pertanyaannya mana ada tulisannya, ada Yesus sama Allah kan gitu kan? Di mana datanya, dalilnya di Bible? Padahal Kejadian, kamu udah tahu. dengerin Pak Manik. Menghidupkan orang mati. Jangan ngarang-ngarang melulu deh. Di mana itu isi Alkitab semua loh, tapi saya nggak menjabarkan memenggal-menggal ayat Alkitab loh. Saya berani bersaksi di hadapan Yesus Kristus. Di mana tertulis di Bible? Kejadian sampai Wahyu. Dalilnya Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Di mana Bapak? Ya, memang Supaya Bapak dia Allah. Di mana tertulisnya? Ya memang tertulis di Bible semua, tapi kita nggak mau bahas Alkitab di sini. Tapi apa yang menjadi pertanyaanmu kami jawab, Yesus itu adalah Allah. Oke, saya kasih tahu. Kalau proses, saya kasih tahu, Anda diam. Proses penciptaan alam semesta dan manusia itu adanya di Kejadian 1 sampai akhir. Tapi setelah saya baca 6.667 kali gitu, tidak ada namanya Yesus. Jadi hari ini Anda ngarang kalau Yesus yang menciptakan alam semesta. Didengar Tuhan Yesus saya saat ini nggak ada ngarang. Nanti juga kita ketemu di Firdaus. Apa yang kamu saksikan atau kamu ini Anda khotbah gereja, bro. Perlihatkan, perbodohkan di kalayak ini lah. Mata memandang 810 Yesus itu adalah Allah. Apapun yang kamu bahas atau kutip mau mempertanyakan sesuai data ini bla bla bla. Tapi kami iman kami Kristus. Ini Anda ngarang bebas. Yesus Anda ngarang itu adalah bebas. Allah. Ada ngarang bebas. Itulah isi Alkitab. Kalau nggak ngarang bebas, kalau kita bahas Alkitab, ayo kita bertemu tatap muka, kita buka semua lembaran semuanya. Oke, baik, kita bahas. Jangan seperti ini. Bisakah Anda kamu sebutin itu semuanya? Orang dengar, contohnya apa? Bisakah Anda saya undang ke Jakarta? Jangan kayak di Alkitab, kayak si Thomas juga nggak percaya apa yang dilihat, tapi dirasakan apa kuasanya. Gantian Bang, mudah-mudahan telepon saya ada di channel saya. Bisakah Anda saya undang debat terbuka di Jakarta? Saya tanggung pesawat Abang. Oh, luar biasa, sangat bisa. Tuhan Yesus memberkati. Saya belum selesai Bang ngomong. Boleh saya selesai dulu baru Abang jawab? Iya kan saya jawab langsung. Jadi kita itu gini, jangan kita seolah-olah saya belum selesai ngomong atau berbicara tapi menyerang seolah-olah nggak ada di Alkitab. Justru apa yang di Alkitab itu ada yang seperti yang kamu katakan. Ada yang seperti yang kamu tanyakan. Saya belum selesai ngomong, Bang. Saya belum selesai bicara. Kalau Abang mengiyakan itu, nomor telepon saya ada di deskripsi video saya Hanis Lebes Channel di YouTube. Abang hubungi nomor saya itu. Wallahi saya akan bayarkan. Oke, saya mau bertanya balik dulu. Dengarin dulu, saya belum. Iya, saya udah tahu kok apa yang ngomong. Ada nomor teleponmu di situ, ada WA-mu. Nanti bisa saya kontak. Kalau begitu saya ngomong terus. Anda nggak mau, lebih besar. Harga HP saya 15 juta. Suara saya lebih gede dari Anda. Oke? Terserah kamu mau ngomong apa. Kalau mau silakan Anda datang hubungi HP saya. Semua transportasi saya bayar. Hotel saya bayar. Kita debat terbuka berdua. Oke, saya tunggu. Anda hubungi saya hari ini. Oke, saya akan kirimkan duit kepada Anda. Dari tadi Anda ini ngarang bebas. Ngarang bebas. Apa yang saya berbicara saya itu isi Alkitab semua. Karena saya memang iman Kristus yang kuat. Karangan bebas Anda itu tidak ada di Bible. Kenapa ngarang bebas? Masuk akal kalian semua di sini bahwa Yesus yang menciptakan alam semesta. Yesus yang menciptakan manusia. Yesus dikandung Bunda Maria. Saya beritahu kepada Anda, di mana ada datanya di Bible itu, kalau Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia, tunjukkan datanya di sini biar Anda ngarang gitu loh. Kan di mana datanya? Nanti kita bahas untuk Gak bisa sekarang dulu. Nah, tadi kamu bilang di mana telepon kami. Di mana datanya di Bible? Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Biar di mana, Bro? Bro, di mana datanya, Bro? Yang penting saya punya Yesus itu akan ini tiba yang nanti penting, di surga. Yang penting. Ini mungkin kita bisa berdebat banyak khotbah gereja. Ini atau macam, tapi tujuan kita khotbah gereja. Baik, Anda standby dulu.
Anda standby dulu, saya ngomong dulu sama Kristen original bentar ya. Saya mau makan. Bro, selamat siang, Bro. Bro. Ya, selamat siang. Bro, Anda percaya nggak? Anda Kristen loh ya. Anda percaya nggak kalau Yesus itu yang menciptakan? Anda diam dulu. Saya mau ngomong sama orang lain nih. Jangan kepanasan. Enggak Ini Anda Bang Manik diam dulu, Bang Manik biarin. Iya, diam dulu lah. Ini Kristen original loh. Anda percaya nggak, Bro, kalau Yesus itu yang menciptakan alam semesta manusia termasuk Bunda Maria? Percaya nggak, Bro? Saya sih berbicara sesuai data ya, tidak ada saya temukan begitu. Oke, saya baca Alkitab tidak ada. Oke. Anda percaya? Ya lain diam dulu, ya lain diam. Saya ngobrol sama Kristen original. Percaya nggak, Bro, kalau Bapak itu mengutus dirinya sendiri, jadi Yesus itu adalah Bapak itu sendiri di muka bumi? Percaya nggak, Bro? Sesuai yang saya baca Alkitab itu Bapak mengutus anaknya. Oke, baik. Apakah anaknya ini Yesus adalah Tuhan juga, Bro? Anaknya itu pasti berbeda dengan bapaknya. Oke, jadi ada yang mengutus, ada yang diutus ya, Bro? Aduh, iya. Jangan pakai nama Kristen original tapi bukan orang Kristen nih. Iya, memang saya udah tahu. Kita lihat aja. Lu jangan lu jangan meragukan Kristen orang dong. Ya, kita mendengarkan dulu Allahnya kemana, Andi. Iya, tahu. Kita Ya, juga makanya- tahu kok mana yang benar, mana yang mengimani. Ya, lanjut, Ini Bang. saya, Tanya. ini saya Kristen ngomong original, kenapa ya, kalian yang lanjut. kenapa kalian yang kepanasan? Dengerin dulu dong. Ya karena Kalau- memang udah berbeda jawabannya. Ya kalau berbeda Anda sabar dulu. Tahan Roh Kudus, Sabar kok. tahankan Roh Kudusnya dulu. Ya, silakan Bang lanjut. Bro Kristen original ya gitu ya. Menurut Anda Yesus itu siapa? Silakan, Bro. Ya, Yesus itu di Alkitab disebut utusan. Ya, Yesus disebut sesuai Nanti saya lanjut di part kedua ya.